Langsung. Langsung saja Bu Lilis. Langsung. Ya, monggo Mbak Dina. Aku Ya, menunggu langsung mau aja. dipersilahkan. Aku kayak agak kurang ajar gitu kalau tiba-tiba diambil alih, mengambil Tapi alih enggak, waktunya. enggak apa-apa. Udah nungguin. Oke, selamat siang semuanya Bapak Ibu sekalian. Selamat kembali lagi ke ruangan Zoom kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Waalaikumsalam hari warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. kasih. Semoga sesudah isoma, sholat, dan kemudian makan siang lebih segar atau menjadi tantangan menjadi mulai mengantuk ya Mbak Lilis karena pencernaan memproses makanan siang semoga tidak membuat menjadi ngantuk. Silakan Bapak Ibu boleh ambil kopi. Kalau saya bestinya saya ngomongnya Mbak Lilis terus Bu Ima tidak tersinggung ya. Karena saya tidak tahu Bu Ima penggemar kopi atau teh. Kalau kami berdua memang penggemar kopi jadi pasti sudah nyanding. Jadi Kita air silahkan. putih aja. Oke, air putih. Silahkan tim air putih, ambil air putihnya, dipastikan tidak kekurangan minum selama sesi Zoom. Jangan sampai dehidrasi, karena kalau dehidrasi nanti otaknya ikut dehidrasi juga, jadi semakin lambat menerima informasi. Yang tim teh, silakan ambil tehnya. Mungkin tidak perlu manis-manis karena sudah pada manis dan juga mengurangi gula ya Mbak Lilis. Nanti bisa diceramahin kita kalau kebanyakan gula. Lalu tim kopi, silakan ambil kopinya, mau panas, mau dingin. Ada mungkin yang belum sempat makan siang boleh apa? Ambil cemilan-cemilan yang agak berat begitu. Jadi sambil mendengarkan, tidak harus pancet, tidak harus diam saja, boleh melakukan olahraga mulut. Dengan kata lain, makan dan minum boleh sekali. Di sesi yang ini, silakan kalau mau mencatat, kalau tidak apa-apa, karena seluruhnya penjelasannya ada dalam PowerPoint. Nah, yang kali ini PowerPoint-nya boleh dibagikan. Jadi memang karena diberikan, berarti boleh dibagikan. Jadi gitu ya Bu Ima dan teman-teman, prinsipnya kalau ada di WhatsApp group, berarti boleh dibagikan. Tapi kalau kami tidak membagikan, ya berarti memang tidak dibagikan. Begitu saja prinsipnya. Mau dibagikan kepada kepala dinas, yang pada dinas pendidikan, sumonggo, karena memang menjadi apa ya Mbak Lilis, sebagai bagian mungkin ya, sebagai panduan ataupun bahan pertimbangan di saat dinas mungkin ingin melakukan tindak lanjut dari Diksar ataupun program-program lain yang terkait dengan guru-guru, kompetensi dari guru PAUD. Oke, saya harap suara saya sudah cukup keras. Ini saya sudah berteriak bersuara Sudah lebih Mbak Dina, kencang. sudah jelas Mbak Dina. Oke, sudah. Makasih Bunda. Oke, saya izin share screen. Dengan saya dan Mbak Lilis kali ini PPT-nya memang cukup banyak. Kami akan berhenti di beberapa bagian, namun tidak terlalu sering ya, supaya memang alurnya tidak terlalu sering terpotong. Kalau mau ditanyakan di chat, silahkan saja. Jadi kalau Bapak Ibu ingat kenapa beberapa waktu lalu, sekitar tanggal 10 sampai 14, ada link yang dibagikan, yaitu link pengisian baseline. Inilah hasil analisa dari 200 respon yang sudah dikirimkan oleh 200 menti. Jadi silahkan dinikmati karena kewajiban kami untuk menganalisa setiap data yang sudah diberikan oleh peserta, baik itu menti maupun mentor. Oke, saya izin mulai. Oke, saya izin sebentar ya. Saya naikkan dulu supaya saya izin share screen. Sebentar, saya harus baca. Oke. Betul ya, ini Kabupaten Sidoarjo, tidak salah alamat PPT-nya dan tidak salah menganalisa data yang diberikan. Betul, hari ini pada hari pertama pelatihan orientasi guru 21 Agustus 2023. Silahkan ini Bapak Ibu hasil analisa dari semua respon, 200 respon yang sudah dikirimkan. Terima kasih untuk responnya. Mari kita jelajahi bersama seperti apa analisa dari 200 data yang diterima. Agenda presentasi, ini supaya kita tahu nih sampai di mana nanti ya penjelasannya, pemaparannya, latar belakang program sebagai background, sebagai dasar kita, tujuan, profil dari 200 peserta, pengetahuan peserta, sikap dan praktek peserta. Seperti yang disampaikan di sosialisasi waktu lalu, pengetahuan, sikap, praktek hanya terbatas pada materi-materi mata latih di kelas dasar.
tidak bisa mengcover atau mencakup seluruh pengetahuan, seluruh sikap, dan seluruh praktek dari dalam pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru PAUD. Dan tentunya kesimpulan. Latar belakang tadi sudah disampaikan Pak Galih dalam paparan yang pagi tadi ya, materi tadi pagi. Tujuannya apa sih, kenapa kita bikin diklat dasar ini, yang merupakan bagian dari diklat berjenjang dari Direktorat GTK, sekarang disebut sebagai GPD. Tentunya untuk menghadirkan layanan bermutu. Kalau gurunya berkualitas, diharapkan layanan yang diberikan akan semakin berkualitas bagi anak-anak. Guru yang berkualitas berarti saya sebagai guru punya pengetahuan dan praktek dari pengetahuan yang saya dapatkan. Jadi tujuan akhirnya bukan cuma punya pengetahuan saja, namun melakukan, mempraktekkannya dalam memfasilitasi pembelajaran bagi anak-anak saya di kelas saya. Data terakhir ya Bu Ima dan Bu Kusnul, ngapunten kalau salah, ini saya sudah hitung, saya sudah cek lagi tadi pagi. Data terakhir yang beberapa waktu lalu dikirimkan oleh PD Himpau di Sidoarjo, tinggal sedikit loh Bu Ima dan Bu Maria. Dari Oke, Ibu Rani. Oke, yuk teman-teman, yuk kita mulai berlatih jari-jari kita ditempatkan pada tempat yang seharusnya. Kalau Bunda ingin bertanya, boleh raise hand karena saya tidak bisa melihat karena sedang share screen. Pastinya Mbak Lilis dan Bu Ima dan Bunda Maria bisa, Ibu Maria bisa membantu saya untuk menyetop ketika memang ada pertanyaan yang harus segera dijawab. Matur nuwun. Total guru PAUD-nya 3.183. Yang sudah diksar nih banyak loh Mbak ya, Bu Ima dan Bu Maria. Sudah diksar 2.903. Jadi tinggal sedikit sekali sisanya yaitu 280. Kalau saat ini sudah diambil 200 dan semoga lulus semua, berarti tinggal 80 yang belum diksar. Ini data terbatas pada datanya Himpaudi saja. Jadi data IGTKI, data ataupun data dari guru-guru TK mungkin belum masuk. Silahkan direvisi kalau memang mau direvisi. Tidak perlu, bisa mengirimkan data pada saya, nanti akan kita hitung sisanya berapa yang belum diksar. 3 tema utama adalah Pak Gali sudah jelaskan, kesejahteraan emosi, memfasilitasi anak belajar melalui bermain, yang berarti pembelajaran berpusat pada anak, dan juga kesehatan gizi. Bagaimana merangkaikannya tidak perlu kita pusingkan sekarang. Silahkan kita nikmati mulai hari esok ketika ada materi sampai di hari akhir ketika kita vikon. Jadi ini semuanya akan diberikan secara melalui kegiatan demi kegiatan. Baseline. Dan kemarin ya base berarti dasar, line garis awal. Jadi garis awal kita, data awal kita, penilaian awal kita sebelum program dimulai. Maka dari itu kemarin pengambilan datanya dilakukan sebelum para peserta yaitu menti mendapatkan POG. POG yang hari ini dan besok. Karena besok kan sudah mulai ada pemberian materi ya. Tidak materi yang 48 JPL tapi pendahuluan. Materi pendahuluan sebelum masuk ke dalam 48 JPL. Pengambilan data sudah dilakukan, confirm dan 200 respon. Terima kasih sekali untuk kegigihan panitia, kegigihan koordinator mentor untuk ngoyak-ngoyak mentornya juga mengingatkan dengan lembut tentunya bagi para mentinya, terkumpulan data 200. Ini yang di sebelah kanan Bapak Ibu sudah tahu, ini isinya cuman cover, halaman depan dari instrumen baseline yang kemarin Bapak Ibu telah isi. Profil. Nah ini Bu Ima, Bu Kusnul harap diberikan limitasi ya. Ini profil terbatas pada 200 data. Bukan profil dari 3.183 guru PAUD di Sidoarjo. Jadi ini tidak bisa digunakan sebagai gambaran secara keseluruhan. Hanya gambaran dari 200 peserta saja, titik. Usia maksimal 49, minimal 19, rata-rata 32. Nah, kalau 32 ini oke banget nih Mbak Lilis buat narasumber masih semangat muda, masih bisa menerima banyak informasi dan pengetahuan yang diharapkan menjadi melahirkan agen-agen perubahan di setiap lembaga di mana ayah ibu, yanda bunda mengajar sebagai guru PAUD. Proporsinya yang 20 yang paling besar 29% nih.
20 sampai 29 tahun. Jadi ini saya harap nih para peserta yang ini bisa juga memberikan usaha yang maksimal. Demikian juga peserta yang maksimal 49 tahun, saya yakin nih masih semangat muda. Bu Nunda Kusnul pernah bilang, ini walaupun sudah 40 mendekati 50, Mbak Dina ini semangatnya menyala. Oke. Terima kasih, semoga semangatnya menyala dari awal hingga nanti selesai post training, yaitu kegiatan pasca training, yaitu melakukan observasi dan mentornya. Oke. Pendidikan terakhir nih. Oh ya, data ini, analisa ini sudah diberikan pada tim narasumber ya. Jadi tim narasumber sudah bersiap untuk ketemu Yanda Bunda dari Sidoarjo pada hari Rabu. Sebenarnya mulai besok dengan materi awalnya. Supaya Bapak Ibu narasumber juga punya gambaran seperti apa 200 peserta di Kabupaten Sidoarjo. Pendidikannya setara SMA 43%, Bu Kusnul dan Bu Ima. 43% sama seperti kabupaten-kabupaten lain juga didominasi oleh pendidikan peserta dengan latar belakang pendidikan terakhir setara SMA. Ada yang S1 non PAUD, juga ada S1 atau D4 PAUD. Silahkan dibaca di kolom ini di pie chart seperti pizza ya atau seperti kue gitu, potongan-potongan kue. Inilah diagram yang menggambarkan pendidikan terakhir dari 200 peserta. Lama mengajar. Ini sudah jago-jago nih Mbak Lilis. 44% 2 sampai 5 tahun. 44% mengajarnya 2 hingga 5 tahun. Sudah cukup baik saya rasa sebagai fondasi bahwa Bapak Ibu sudah praktek ngajar 5 tahun itu sudah banyak hari yang bisa dihitung. Harapannya pengetahuan nanti yang baru yang didapat bisa dilakukan, diimplementasikan. Kalau sudah melakukan pengajaran, apa yang lebih baik bisa ditingkatkan, apa yang masih kurang, silakan nanti kita belajar berproses bersama. Oke, bahkan ada yang sudah 17% nih, yang ungu ini, Bunda Yanda dan Bapak Ibu Supervisor, sudah lebih dari 10 tahun. Wah, cara menghitungnya ada berapa orang? Silahkan dikalikan saja 17% dikalikan 200. Itulah gambaran peserta yang punya masa mengajar sudah lebih dari 10 tahun. Sudah sangat fasih tentunya membuat perencanaan, penilaian, dan lain-lain. Nah, mari kita gabungkan pengalaman dengan pengetahuan baru yang akan didapat selama di KSAR ini. Status kepegawaian, tadi saya sudah sempat singgung ya ketika sesi pagi tadi, 89% guru tetap yayasan. Saya tidak tahu bagaimana penerjemahan guru tetap yayasan. Kalau bagi saya sudah terlihat oke, guru tetap berarti semoga ada kontraprestasi dari yayasan yang baik dan juga hak dan kewajiban yang sudah dimiliki sebagai guru tetap. Ada juga yang belum guru tetap, yaitu sekitar 9%. Ada juga 1%-nya ASN. Kalau 1% berarti sedikit sekali ya dari 200 orang yang merupakan pegawai negeri sipil. Ini paling penting, data penting juga buat narasumber. Kapan terakhir kali dapat pelatihan? Buat apa? Supaya narasumber tahu nih seberapa update-nya Bapak Ibu guru di Kabupaten Sidoarjo. Seberapa update sih ilmu PAUD-nya? Oh, ternyata 38% dapatkan pelatihannya 6 bulan terakhir nih. Jadi narasumber, oh berarti sudah cukup terupdate. Tinggal kita cek pelatihannya apa ini dapat dalam 6 bulan terakhir. Kurun waktu berarti 6 bulan ke belakang. Diksar ini tidak dihitung. Mengapa? Karena belum selesai, baru akan melakukan. Jadi yang dihitung adalah yang sudah didapatkan dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Oke, juga besar juga 34% ini dalam waktu 1 tahun terakhir. Jadi kalau di total, ya belum lama-lama banget ilmu-ilmu barunya. Semoga ilmu-ilmu baru yang di sini yang sudah didapat dalam waktu 6 bulan ataupun 1 tahun terakhir bisa dikolaborasikan, bisa digadoke dengan ilmu-ilmu baru yang akan didapatkan Bapak Ibu. Tentunya ilmu-ilmu yang lama tidak berarti total salah ya Mbak Dina. Tidak, mari kita lihat bersama. Yang akan diberikan tim narasumber adalah tim ilmu PAUD yang kece, yang paling update, yang paling greget, yang paling terbaru. Karena para narasumber ini beberapa di antaranya adalah penyusun kurikulum merdeka, penyusun kurikulum atau panduan P5. Jadi silakan nanti berinteraksi bersama dengan mereka selama mulai dari hari esok sampai di hari terakhir pemberian materi.
Oke. Nah, pertanyaan berikutnya tadi, kalau udah dapat pelatihan 6 bulan, terakhir tuh 1 tahun, pelatihannya seperti apa nih, Bu Kusno ataupun Bu Ima dan Bu Maria? Peserta menyatakan, deng deng, ya. Kalau IKM udah kayaknya udah wajib hukumnya ya. Oke. Saya minta bantuan untuk mengkondisikan mic. Boleh, panitia? Terima kasih. Topik-topik. Ini ya, jari-jarinya masih geragap-gerugup ya mengenali fitur Zoom. Tidak apa-apa. Diperhatikan saja kalau ada mic itu berarti mohon disilang selama kita tidak ingin bertanya atau berkomentar ataupun memberikan jawaban. Matur nuwun. Topik pelatihan 6 bulan terakhir tentunya nih Mbak Lilis dan teman-teman yang paling ngehits ya IKM. Nah, lalu ada pelatihan stunting yang tentunya akan nyambung dengan nanti materi kesehatan dan gizi karena bicara tentang kesehatan gizi anak usia dini. Materi LUSPAD dan STEAM nih. Narasumber cukup senang ini, wah, udah dapat LUSPAD dan STEAM. Coba kita lihat pemahaman bunda-bunda seperti apa, yang bunda seperti apa, dan bagaimana sih sudah prakteknya di lembaga. Oke, ada pelatihan IT. Saya kurang tahu nih pelatihan IT-nya seperti apa. Apakah pelatihan terkait dengan mungkin pembuatan video kah, pembuatan media apa, menggunakan platform Canva ataupun IT yang dalam arti pengolahan data. Tidak ada, memang tidak kami minta penjelasannya. Dan juga ada yang sekolah penggerak nih Mbak Lilis. Jadi saya bisa berikan datanya siapa para peserta yang menuliskan sekolah penggerak atau program organisasi penggerak. Harapannya bukan untuk dicim sama narasumber, tapi membantu narasumber ketika ada beberapa peserta yang dikenali, menyatakan diri sekolah penggerak, POP, guru penggerak, harapannya bisa membantu proses pelatihan. Karena berarti kan materi-materinya mungkin sudah diterima, sudah dilakukan tentunya kalau sekolah penggerak kan setahu saya sekolah yang dijadikan role model begitu ya oleh pemerintah. Cukup banyak yang baru pertama kali ikut pelatihan juga nih. Tim narasumber juga sudah ada. Di setiap slide ada note-nya, ada catatannya. Karena cukup banyak yang baru, berarti materinya mungkin akan menjadi materi yang sungguh-sungguh baru pertama kali diterima. Nah, dengan berbagai latar belakang inilah, narasumber akan meng-create, akan menciptakan, akan menyusun bagaimana dinamika proses pelatihan supaya 200 peserta, 40 mentor, Bapak Ibu supervisor dan Bapak Ibu pengamat bisa sama-sama tune in, sama-sama engage, sama-sama terlibat dalam pelatihannya. Pengetahuan rata-rata berarti standar lah ya kalau kita ngurus ngitung matematika dasar begitu ditotalkan dan segala macam keluarlah 71. Cukup baik. 71 dari 100 tentunya ya, karena maksimalnya 100, minimalnya 27. Sudah cukup baik rata-ratanya. Namun ketika kita memberikan cut off itu batas bawah, batas saja yang nilainya 70 ke atas. Kenapa 70%? Kenapa 70? Ya, nilai minimal yang kami anggap sudah cukup oke, 70, kita gunakan patokan 70, baru 57,5% kalikan 200 orang yang nilainya 70 ke atas. Apakah ini berarti harga mati? Tidak. Itulah makanya disebut baseline. Dengan harapan nanti di kemudian hari di bulan terakhir kita nih Bu Ima, bulan Sidoarjo berarti di Januari 2024. Januari. Oke, Januari ya. Saya sambil lihat kalender warna-warni ini. Januari itu Sidoarjo bisa mencapai yang lebih dari 70, nilainya bisa lebih dari 80% misalnya. Nah, itu capaian yang baik sekali ketika pengetahuannya sudah baik. Nanti kita akan lihat berikutnya sikap dan lain-lain. Narasumber sudah paham nih ketika ada pernyataan begini, yang benar itu yang banyak benarnya udah oke. Stunting benar. Jadi semakin dilihat semakin ininya panjang, berarti semakin banyak peserta yang menjawab benar. Yang menjawab sedikit banyak yang salah di perkembangan anak. Nih, barnya garisnya pendek. Komunikasi dalam pengasuhan, garisnya barnya pendek. Lalu juga ada gizi. Nah, ini gizi nanti Mbak Lilis langsung senyum-senyum biasanya. Gizi juga ini barnya pendek. Bar adalah ini diagramnya ini, garisnya pendek.
yang sudah benar apakah tidak disentuh? Tetap disentuh oleh narasumber karena merupakan package ya, paket 9 mata latihnya tetap diberikan. Jadi ini patokan analisa saja bahwa yang masih kurang dari pengetahuan loh ya, bukan praktek. Pengetahuan dulu saja adalah silahkan dilihat dalam diagram, dalam grafik ini. Sekarang sikap. Kenapa ada sikap? Saya punya pengetahuan tentang gizi bahwa saya harus makan gizi berimbang setiap kali saya makan. Siang, malam dengan proporsi yang Mbak Lilis akan terangkan. Saya ingat banget tuh piramidanya yang paling kecil itu adalah gula, garam, MSG, dan lain-lain. Salah. Ya itulah yang paling sedikit. Nah, saya punya pengetahuan itu berkali-kali diberikan oleh Mbak Lilis. Sikap saya, kadang ingat, kadang tidak. Kadang, oh iya saya tahu nggak boleh makan mie instan setiap hari. Nah, tapi sikap saya masih, saya suka mie instan. Nah, prakteknya mari kita lihat. Jadi itulah gambaran bahwa pengetahuan saya punya, saya bisa jawab benar. Sikap belum tentu benar atau setuju, apalagi praktek. Jadi memang yang paling dikunci, yang paling kita harapkan berubah tentunya di praktek. Yang nanti Anda Bunda akan buktikan, akan terapkan dalam proses pasca training sesudah mengerjakan tugas mandiri. Selama tugas mandiri juga pasti praktek ya tentunya. Jadi hanya ini kita bicara masalah siklus atau urutan programnya. Nah, cara bacanya nih, jangan panik kalau teman-teman belum pernah berurusan atau belum pernah melihat persentase tabel yang begitu banyak banget angkanya ya. Tenang saja, sudah dibantu dengan hijau. Yang hijau itu sikap yang diharapkan. Berarti yang di blok hijau ini harusnya besar presentasinya. Harusnya kalau bisa 100%. Nih, yang mendekati sudah 98%. Nah, kita fokus ke yang hijau-hijau-hijau. Ini sudah bagus karena 89,5%. Oke, bunda-bunda yang bunda setuju kalau LUSPAT membantu siswa belajar efektif. Nanti kita akan lihat LUSPAT-nya seperti apa dan lain-lain tuh nanti di praktek. Kemudian lembar kerja, dapat menstimulasi masih 36,5%, yang berarti mungkin tidak semuanya, tidak 200 orang masih menganggap stimulasi lewat lembar kerja itu oke kok. Makanya ada yang jawab setuju. Dan ada juga yang jawab netral. Nah, ini. Lalu ambil saja yang kecil-kecil. Yang kecil lagi di sini nih, Bunda Ima. Menu seimbang harus terdiri dari karbohidrat, protein, sayuran, dan susu. Wah, ini Mbak Lilis langsung mendelik ini biasanya langsung ting matanya. Hanya 2%. Oh lah, oke. Harusnya gimana Mbak Dina jawabannya? Ya nggak bisa kami berikan kuncinya. Karena ini adalah murni respon awal, respon asli dari Bapak Ibu yang mengisi. Harapannya tidak 2% dong, kan lebih meningkat nanti di endline. Kita lihat ini 12% juga. Guru harus berikan pertanyaan yang butuh jawaban sederhana dan singkat. Wong isi cah cilik-cilik ngopo dikai dowo-dowo le pertanyaan sing biasa wae. Nah, bisa jadi itu pendapat, itu sikap Bapak Ibu yang tercermin dari setuju. Nah, harapannya jawaban yang diharapkan tuh sikapnya di sini Bunda Ima. Lihatlah yang masih kecil-kecil, 1, 2, 3, 4. Apakah nanti narasumber fokusnya cuma di 4 itu ya? Tidak, sama akan diberikan utuh satu paket, utuh 9 mata latih teori dan praktek. Silahkan menikmati saja vikon-vikonnya. Saya jamin kalau Bunda Yanda fokus, tidak disambi, buka kamera, sinyalnya oke, cari tempat yang sinyalnya oke, nggak ada waktu buat ngantuk. Karena kami sangat berusaha untuk menjadi seinteraktif mungkin melalui media Zoom. Tentunya Yanda Bunda sebagai peserta ada usahanya, cari tempat yang sinyalnya oke. Kuotanya pastikan sudah full. Kalau mau nobarlah, ditata tempatnya, pakai proyektor ataupun ditembak di apapun lah yang diupayakan. Lalu fokuslah pada paparan pada materinya. Diskusi aktiflah. Gunakan fitur Zoom semaksimal mungkin, nanya, chat, raise hand dan sebagainya tadi yang sudah kita lakukan, kita latih bersama dengan Pak Gali dan tentunya latihan sebelumnya dengan panitia. Oke, sikap. Nah, kalau sikap nih maksimalnya 89, nggak ada yang 100. Minimalnya 22. Rata-ratanya 57. Lebih rendah dari pengetahuan. Di pengetahuan rata-ratanya 71, sikapnya rata-rata 57.
Dan lebih sedikit lagi yang bisa yang punya sikap nilainya 70 atau lebih. Hanya 10%. Bukan hanya saya koreksi, baru 10%. Kenapa baru? Kami positive thinking. Kami mengencourage, menyemangati supaya sikap ini menjadi lebih tinggi pada saat endline. Oke. Udah silahkan lihat di sini ya. Lagi-lagi kalau sama Yiti, sama saya tepatnya dan Mbak Lilis nanti kalau presentasi ada presentasi yang modelnya kayak gini semua. Grafik, suruh baca, latihan membaca data. Lihatlah. Yang pendek-pendek ini yang jadi fokus. Sama seperti yang tadi kan. Menu seimbangnya 2%. Yang menjawab benar. Sikapnya sesuai. Lalu beri hukuman masih ada. Tanyaan terbukanya masih sedikit-sedikit ini. Yang lebih menjadi fokus. Namun bukan berarti materi hanya akan diberikan pada 4 ini saja, akan diberikan secara utuh. Nah, inilah Bu Iim, Bu Ima, Bu Maria, Mbak Lilis, dan teman-teman yang semuanya. Inilah ujung dari segala ujung. Punya pengetahuan oke, pengetahuannya banyak, sikapnya oke. Kalau nggak dilakukan sama saja bohong. Percuma diberikan training berkali-kali, tidak dilakukan, tidak akan ada perubahan. Diberikan training, sadar, nangis, melakukan malpraktek, melakukan dosa-dosa pendidikan sama anak-anak, sikapnya tidak berubah ya sama saja. Sikap tidak berubah, praktek tidak mungkin berubah. Jadi yang diutamakan dari semua pelatihan mau dari manapun lah pelatihannya, trainingnya, itu adalah perubahan. Kesadaran baru awal dari perubahan. Karena kesadaran membawa perubahan sikap membawa action. Action inilah yang akan terlihat saat Yanda Bunda bikin TM, mempraktekkan. TM-nya kan praktek semua di kelas ya, praktek bikin semua yang diajarkan kan dipraktekkan dalam ketika nyusun tugas mandiri, tugas harian, tugas mandiri, dan akan lebih diobservasi ketika pasca training, yaitu observasi yang dilakukan oleh para mentornya. Praktek silahkan dilihat, ini akan kita bahas. Kalau praktek mengajar dan jumlah hari mengajar, durasi mengajar jamnya, tidak akan kita bahas panjang-panjang. Ini sebagai data saja. Oh, yang mengajar lebih dari 3 kali itu sekian. Dan yang mengajarnya lebih dari 3 jam sekian dalam 1 hari ya. Kenapa kita ambil? Sederhana, kalau saya dalam seminggu ngajar 3 kali dan 3 jam, nanti akan dilihat berapa banyak saya menggunakan pendekatan bermain. Seberapa tepat penggunaan pendekatan bermain yang sudah saya terapkan, seberapa sih loose part yang saya pakai. Kemudian loose partnya itu dipakai buat apa? Buat tempel, buat lain-lain, beda-beda. Kalaupun saya pakai LKS, seberapa sering saya pakai LKS? Tiap hari, jangan-jangan saya ngajar 3 kali dalam seminggu, saya ngajar 3 jam, 3 jamnya itu full LKS. Silahkan nanti, bukan bagian saya nih ya, Mbak Lilis di bagiannya tim narasumber nih untuk ngulik-ngulik datanya ini nanti sebenarnya prakteknya gimana sih? Bunda Yanda boleh ceritakan nanti ketika sesi-sesi dengan mereka. Loose part nih, biru nih Bu Ima, artinya ya, kecil banget ya nanti kalau dapat filenya bisa diperbesar sendiri, ini ya. Sudah pakai loose part dalam 1 minggu terakhir. Masih pakai LKS dalam 1 minggu terakhir, sama. Ya, beda tipis lah ya besaran ininya, besaran kuenya nih. Kalau kita lihat ini sebagai kue atau apa, pizza, kue atau apapun yang bisa dibagi begini. Gede nih yang porsi ianya, juga sini juga gede untuk yang porsi ianya. Pertanyaannya tadi, loose part yang seperti apa, ragamnya, jumlahnya, penggunaannya seperti apa, juga LKS-nya seperti apa yang digunakan. Selain LKS mungkin ada kegiatan terstruktur lain, itu nanti dibahasnya ketika kita Vicon. Simpan semua pertanyaan yang ada Bunda terkait perpautan, tuliskan, tanyakan, diskusikan dengan narasumber dan para mentor nanti ketika ada di ruang diskusi dalam BOR. Kita lihat nih, udah pakai sih dalam 1 minggu, pakai LKS juga dalam 1 minggu, lihatlah. Yang 3 kali, yang lebih tinggi mana nih? Ya sekali loose part-nya pakainya. LKS-nya lebih tinggi, 3 kali tadi yang ngajar 3 kali dalam seminggu, 3 hari dalam seminggu. Nah, LKS-nya lebih banyak. LKS-nya di sini juga lebih banyak yang 2 kali menggunakan dalam 1 minggu. Nah, itulah artinya. Jadi kalau baca, kita mencoba belajar mencintai data ya, belajar mencintai grafik begini. Oh ya, memang sih berarti loose part-nya dipakai, tapi entah dipakainya ya cuma 1 kali aja deh, 2 kali aja deh.
Dan nanti pertanyaan berikutnya seperti apa yang sudah digunakan, silahkan diceritakan, dibagikan pada para tim narasumber. Selain Luspart LKS nih, kita mengambil data media yang digunakan dalam 1 minggu terakhir. Luspartnya mana Luspart? Luspart kita langsung lihat saja bar yang panjang. Tak, saya langsung jatuh cinta pada Luspart karena itu yang emang sedang dicari. Luspart di manakah dia? Berapa persen Bu Ima? Coba Bu Ima biar saya dibantu nggak ngomong sendiri. Bu Ima atau Bu Maria atau siapapun yang mau menjawab. Berapa 68%. 68%. Nah, Tapi coba Bu, saya mau denger nih, coba biar gantian ngomong. Tapi tak teruskan cepet yo. Tapi Saya tapinya doa Bu. Tapi LKS-nya ada di mana? LKS-nya ada di 72. Saingan sama si Luspart. Mungkin nih Mbak Lilis kan dapat pelatihan Luspart tadi ya, udah pada nulis ya pelatihannya Luspart Steam. Jadi mungkin menggunakan Luspart gak gage pelatihan kita enggo. Ya betul, jadinya 68. LKS-nya juga tanpa perlu diberi pelatihan LKS sudah menggunakan LKS 72%. Materi apa nih Mbak Lilis? Ini materi pabrikan ya, balok, bola. Ini materi-materi yang saya nggak tahu, mungkin bisa bikin bola dari selain pabrikan, bisa diceritakan nanti ke narasumber. Alat gambar ya berarti pensil warna dan teman-temannya ya, krayon dan teman-temannya. Ada lagi boneka main peran yang dikit-dikit alat musik. Nah, ini semua akan kita lihat bersama. Kalau nanti bikin rencana pembelajaran sesudah dapat materinya, ini kudu piye yo. Terus strategi kudu sing kaya ngopo, umur gowong anak untuk usia berapa dan lain-lain akan kita temukan penjelasannya, paparannya, informasinya, pengetahuannya, prakteknya dalam sesi-sesi Zoom bersama narasumber. Mbak Lilis, happy loh 99% sudah bikin RPP Mbak dalam 1 minggu terakhir. Berarti kalau didatengin nggak mungkin nggak ada RPP Mbak Lilis karena sudah bikin 99%-nya. Semoga ini ya faktual RPP-nya ya. Semoga bisa istiqomah. Amin. RPP faktual mengacu pada evaluasi pembelajaran. Waduh, lo kok susah. Sayangnya enggak Mbak, panduan Ya itu. pertamanya 92%. Panduan kurikulum. Nah, ini memang tidak ditanyakan. Panduan kurikulumnya itu kurikulum yayasan, kurikulum apapun K13 mungkin, atau sudah ada satu paket utuh lesson plan RPP setahun misalnya. Ya, ini memang tidak kami cari. Kenapa tidak kami cari datanya? Ya tugasnya narasumber buat menggali. Ya, nanti biar narasumbernya ada bahan. Oh ya, oke, panduan kurikulum nih. Sama hasil penilaian sebelumnya masih 51. Latar belakang anak bukan menjadi faktor yang favorit dalam bikin lesson plan atau rencana pembelajaran. Kondisi kelas juga ya dipertimbangkan tapi tidak terlalu penting ternyata dalam penyusunan RPP. Apakah ini salah, Bu Lilis? Bukan masalah salah Tunggu benar. ya, tunggu tanggal mainnya. Sama kami itu sabar, pelan-pelan, satu persatu. Ketika nanti pada akhir program kita, insya Allah Bunda Yanda akan mendapatkan satu full pakil. Kalau dibayangkan kayak kue ini dapatnya satu potong dulu, supaya nanti pada akhir program dapat utuh satu kue. Begitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan sekarang, simpan dulu. Ini positif disiplin memberikan hukuman. Hukumannya tidak hanya fisik ya, ada juga yang non fisik yang diberikan di sini. Apakah memberikan hukuman? Masih 34% memberikan hukuman. Yang diberikan memang tidak fisik Mbak Lilis, yang diberikan tuh non fisik. Menyuruh anak melakukan sesuatu nih yang paling besar. Ada juga apa ini? Memberikan nilai atau skor jelek tanda tertentu, misalnya saya nggak tahu tanda apa yang dipakai. Kalau bintang baik mungkin saya tidak tahu, kalau perilaku yang tidak diharapkan tidak sesuai itu simbolnya apa? Mungkin Bapak Ibu menggunakan simbol yang untuk yang segini ya, yang menuliskan ini. Oke. Lainnya ada macam-macam, ada memberikan skor jelek, tidak diberikan kesempatan main, ini juga ada sebagai hukuman non fisiknya. Sekali lagi emang salah Mbak, nggak boleh ya? Tunggu saja, simpan tulis rasa penasaran ya Anda Bunda. Ketika kita nulis nanti kita ingat pas materinya ini tuh, oh yo aku ki arep takon iki wingi kae. Jadi silahkan dilakukan, membiasakan diri menulis
apa yang ada yang menjadi pertanyaan sehingga pada sesinya kita ingat kita mau nanya apa. Nah, Mbak Lili sudah senang nih, 96% sudah mengajarkan PHBS. 96% mengajarkan PHBS. Frekuensinya silahkan dilihat di sini. Seberapa sering mengajarkan? Ada yang lebih dari 3, ada yang 1 kali, 2 kali, 3 kali. Namun topiknya memang tidak semua topik diberikan. Topik favorit tentunya mencuci tangan dengan sabun ya, karena itu kan dilakukan sebelum makan dan waktu-waktu penting cuci tangan lainnya, membuang sampah pada tempatnya. Yang jarang diajarkan sikat gigi 2 kali sehari. Sikat giginya bukan pada hari Jumat saja di sekolah tentunya. Nah, ini perlu nanti Mbak Lilis akan berbagi cara menyikat gigi yang benar dan kapan dan seperti apa, mungkin ada lagu-lagu yang bisa membantu anak-anak. Lalu ada BAB di toilet. Saya yakin nih teman-teman sanitasinya, penyediaan toilet dan air bersih sudah ada ya. Semoga jadi bisa mendukung praktek PHBS-nya. Lalu selain anak-anak tentunya ada orang tua yang berperan dalam pembentukan dalam praktek-praktek hidup sehat, hidup bersih dan sehat. Nah, orang tua serta guru-guru ini menyampaikan dalam 1 minggu terakhir pesan-pesan PHBS ini. Melalui apa? Macam-macam sih ya, yang paling populer biasanya memang ini ya, media sosial, WhatsApp, mungkin Telegram, pesan teks, dan lain-lain, broadcast misalnya. Yang lainnya ada pertemuan orang tua. Pagi ini karena masih bulan Agustus, pastinya sudah melalui pertemuan orang tua murid di awal tahun ya, jadi mungkin mungkin itu menjadi sarana juga menyampaikan pesan-pesan PHBS. Oke, nah ini materi penilaian nih, saya lupa Sidoarjo nanti saya akan bawakan narasumbernya. Ini materi yang semua materinya hangat membara. Nah ini biasanya yang paling hangat membara salah satunya penilaian yang dibahas dengan intens oleh para peserta ketika diskusi. Sudah melakukan penilaian, sangat baik. Sama seperti tadi ya Mbak Lilis sudah membuat RPP. Hanya 99% bikin RPP. Sama yang ini 95% bikin penilaian, melakukan penilaian. Nah, penilaian yang paling populer yang dikerjakan melaluinya mengamati anak dan mendokumentasi dalam bentuk foto atau catatan. Sangat baik nih Mbak Lilis modalitasnya. Narasumber mungkin akan bertanya lebih lanjut. Seperti apa dokumentasinya? Seperti apa catatannya? Seperti apa analisa penilaiannya? Nanti dibicarakan bersama-sama dengan narasumber. Tantangan. Nah, ini tantangan nih bervariasi ya, ada yang di anaknya, ada yang di media belajarnya kurang, sarana bermainnya kurang menguasai cara memfasilitasi anak dengan berkebutuhan khusus dan lain-lain. Nah, yang paling tinggi ada anak yang sulit diatur. Nah, ini masuk materi mana ya, Mbak Lilis ya? ABK dah, enggak dah. Mbak Lilis terpental, Mbak Dina. Oh, aku nggak punya partner. Oke, Bu Ima. Kira-kira nih Bu Ima, kalau tantangannya anak sulit diatur, masuknya di materi mata latih mana? Ayo, Bu Ima kan sudah diksar nih. Ayo, ayo, ayo. Kira-kira nih nyerempetnya di mana? Hai, materi ini lupa, Mbak. Pak, Saya fokus saya di situ. pikir masuknya Saya mungkin di fokus di perkembangan atau di perkembangan. konsep dasar. Karena sulit diatur itu kan kacamata orang dewasa. Kacamata anak-anak mungkin kegiatan mainnya membosankan. Jadi Kurang dia menyenangkan. segera kurang menyenangkan, kurang melibatkan anak. Jadinya dia pola di 5 menit. 5 menit pertama anteng, 10 menit berikutnya pola. Nah, mungkin itu yang menyebabkan bunda-bunda yang ada bunda menulisnya anaknya sulit diatur. Kalau ABK Atau pasti mindset masuk. guru. Atau mindset Sulit guru. diatur itu, Tuh, nah, berbeda mindsetnya. Kadang berbeda gimana nih? Kalau kita bilang sulit diatur. mungkin kalau sama hanya dengan apa LK yang dimaksud diatur itu dia harus mengerjakan LK full. Itu apa persepsi guru seperti itu? Makanya berbagai persepsi. Tuh, makasih nih Bu Ima udah mau jujur. Bisa jadi persepsi sulit diatur karena anaknya nggak duduk manis melipat tangan. Iya, betul. Disuruh duduk manis malah lari-lari. Disuruh ngerjain LK, garisnya kemana-mana, miring-miring. Warnanya harusnya merah, si Dina malah warna kuning. Nah, jadi nanti akan ketemu kok Bunda, akan ketemu seperti apa saat narasumber memberikan paparannya. Jadi mari kita
Tunggu tanggal mainnya. Tantangan lain yang dibicarakan anak nggak kurang konsentrasi, tempat kurang luas. Ada guru yang mengelola kelas reguler dan inklusi secara bersamaan. Perbedaan karakter dan minat siswa. Belum mengetahui cara mengidentifikasikan minat siswa. Nah, semua yang Yanda Bunda tulis ini ada kaitannya gadoknya sama 9 mata latih yang akan didapatkan. Jadi, kita tidak akan bicara terus gimana? Emang nggak dikasih solusi memecahkan tantangan? Tidak ada. Bunda Yanda yang menemukan solusinya sendiri. Bunda Yanda nanti dengan gatoke antara materi yang didapatkan dengan anak-anak di kelas Yanda Bunda masing-masing. Tidak akan pernah ada training yang bisa menjawab semua tantangan dari 200 peserta. Nggak ada itu dijamin. Ya tugas kita sebagai peserta mengunyah materinya, melakukannya secara pelan-pelan, bertahap, berproses di lembaga masing-masing. Ya, jadi jangan pernah harap tim narasumbernya adalah dokter ahli yang bisa membuat resep untuk 200 peserta secara masing-masing, secara spesifik, secara detail. Tidak akan ada seperti itu. Materinya adalah materi umum, sharing berbagi praktek baik dari mereka yang sudah melakukan. Narasumber akan memberikan banyak praktek-praktek baik melalui video maupun diskusi. Nah, Yanda Bunda yang mengunyah itu sendiri dan melakukannya secara spesifik, secara custom, secara khusus di lembaga masing-masing. Ya, supaya Bunda-Bunda ini Mbak Bu Im setting pengharapan. Jangan terlalu berharap bahwa habis ini nanti tantanganku hilang semua sudah ikut training. Bisa jadi hilang semua karena sudah bisa diatasi oleh Yanda Bunda sendiri, bukan oleh mentor, bukan oleh YITI, bukan oleh narasumber, apalagi oleh panitia. Jadi Yanda Bunda sebagai peserta punya kewajiban untuk menyimak dengan baik, mengunyah dan melakukannya sesuai dengan apa yang sudah ditandatangani dalam lembar pernyataan. Oke, ini kesimpulan tadi sudah ada semua, sebenarnya hanya merangkumkan saja. Pengetahuannya memang masih kurang, nilai sikap masih rendah. Oke. Lalu prakteknya sudah praktek, tapi sudah pakai LUSPA, tapi masih 1-2 kali saja. Dan juga LKS juga masih tinggi di 80%. PHBS sudah diberikan, namun memang masih 1 kali dalam seminggu. Dan topiknya itu belum topik yang mencakup semua topik atau pesan dari PHBS. Sudah melakukan penilaian, nanti kita lihat bersama seperti apa yang sudah dilakukan dengan metode mengamati dan mendokumentasikan siswa, mengamati dan buat catatan-catatan tadi kita diskusikan dengan tim narasumber yang penilaian. Nah, dari semua itu, kesimpulan terakhir adalah, ya, kita berada dalam satu halaman yang sama, Bu Iim, Bu Maria, dan teman-teman semua. Peningkatan kapasitas yang sedang kita lakukan melalui Diksar ini diharapkan membantu Bapak Ibu 200 menti, 40 mentor, Bapak Ibu supervisor dan pengamat sama-sama berproses. Sama-sama dapat hal baru, pengetahuan baru. Semoga sikapnya menjadi sikap yang diharapkan dan kemudian prakteknya menjadi lebih baik. Mengatakan sudah selesai ya, saya berhasil menyelesaikan sesuai dengan waktu yang diberikan. Ini Mbak Lilis belum balik ya? Saya belum terima notif dari beliau. Sudah, jenengan jadikan co-host. Jenengan yang jadi host sekarang. Oh, oke. Silahkan. Saya tidak yakin apakah semoga Yanda Bunda tidak ngantuk ya, karena isinya tadi emang full dengan data, full dengan grafik, diagram batang dan lain-lain. Ada diagram yang seperti kue, itu namanya pie chart, diagram chart pie seperti pie, kue atau kue atau pizza lah atau apapun yang biasa Bunda makan yang bentuknya loyang begitu. Silahkan ada yang mau ditanyakan, itu data hasil analisa dari 200 menti. Kalau ada Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan mau bertanya, silahkan. Sekali lagi limitasinya adalah hanya pada 200 menti. Tidak bisa dijadikan data hasil analisa yang gebriah untuk 3.000 sekian tadi dari Guru PAUD di Sidoarjo. Oke, nggak dapat. Oke. Mbak Lilis nggak dapat akses speaker. Caranya gimana nih? Saya nggak tahu. Akses speaker maksudnya sepertinya beliau harus di-unmute dari sentral. Sentralnya saya ya?
Oh iya, Gitu. sebentar. Bentar. Wah, ini siapa nih? Kenapa tiba-tiba saya jadi Oke, aku udah bisa. Barusan. Dari tadi aku tuh tidak kok diem aja Mbak Dina meh ngomong raiso. Wah, gue bisa celuk-celuk, C. Saya nggak Ini bisa ngomong, aku bakalan udah jawab tapi masih nggak bisa unmute. Makatan Mbak Lilis, Ya, kita berada di tempat yang sepaham ya bahwa peningkatan kompetensi memang dibutuhkan oleh 200 peserta. Bukan berarti bunda-bunda nggak bisa apa-apa. Modalitasnya sudah cukup nih Mbak Lilis. Pengetahuannya udah 57 yang dapat 70. Sikapnya memang yang masih minim yaitu 10%. Prakteknya Luspartnya udah pakai LKS juga, ada praktek-praktek memberikan hukuman, lalu juga ada praktek-praktek terkait dengan penilaian dan pembelajaran. Itu modalitasnya. Modalitas siapa? Ya, yang ada bunda sendiri. Narasumber mah modalitasnya tidak terpengaruh oleh modalitas bunda Yanda Bunda, justru akan menjadi semakin menambah dari apa yang sudah ada. Silahkan Mbak Lilis sebagai perwakilan tim narasumber, adakah mau menyampaikan sesuatu? kalau dari kami tim narasumber tuh data seperti ini tuh sangat membantu sehingga kami bisa, kalau istilahnya kami itu kan penjahit tuh Mbak Dina. Penjahitnya kan harus tahu nih, ini tingginya seberapa, lingkar pinggang seberapa, lingkar bahu. Jadi biar nanti bajunya tuh pas. Jadi dengan adanya baseline ini kami jadi lebih tahu. Makanya teman-teman peserta nih terutama nih jangan khawatir, waduh baseline ini kok ono elek banget. Ya nggak apa-apa. Namanya itu kan bedanya antara baseline dengan pre. Ya, kalau baseline itu untuk melihat sebelum ikut apa-apa itu blas kayak ngopo sih itu. Itu kan kemarin sebelum dapat apapun ya. Nanti kan mulai ada dapat besok ada tentang stimulus part, nanti baru teman-teman ada pretest. Memang kalau saya baca ini aku yang agak ini mereka dan teman-teman aku ketipu atau apa ya, kejebak yang pas di gizi itu loh Mbak Dina. Ya, pertanyaannya aku yang nipu. Aduh cuma 2%. Jadi dari tadi malam tadi pagi Mbak Dina bagiku langsung oh. Nggak apa-apa Nggak teman-teman. apa-apa Mbak. Oke. Sedihnya tuh di awal ya, Anda Bunda. Ini di Nanti awal. pasti ada perubahan sikap. Ya. Nanti seperti apa sih sikap yang baik? Sikap yang diharapkan tepatnya. Ya. Oke, ayo Kami pada nanya menerima enggak? pertanyaan dari yang sesi tadi juga Mbak Dina, ujung sesi Oh kita. iya, Siapa tahu betul. tadi baru mengendapkan gitu. Jadi boleh ya. Setuju. Oke, silakan teman-teman Sama mau tanya yang tadi juga boleh. sama si Duarjo tuh apa sih yang nggak kita kasih? Udah, Yanda Bunda mau nanya 15 menit dikasih. Mau nanya 10 pertanyaan, ayo. Silahkan Bu Ima, kami kembalikan. Silahkan dimoderatori, baik Bu Maria atau Bu Ima. Oh, Bu Mungkin Maria. nanya langsung juga boleh sih, kalau chat mungkin kadang terlalu panjang ya Mbak Lilis untuk ngetik, nanya Ya. langsung saja. Monggo bunda-bunda yang ingin bertanya tentang apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Dina sama Bu Lilis tadi. Monggo pertanyaannya bisa melalui chat atau raise hand. Nah, Oh, itu ada sudah yang ada yang raise hand Ya, Bu Risa. dari Silakan Bu Risa. dari kelompok 9. Silakan Bu Risa. Bentar, saya bukakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok mute lagi Bu Risa? Iya. Oke. Nah, sudah. Tadi kan hasil baseline Bu ya. Tapi kan pada saat nanti kita pada materi diklat itu kan dikasih tahu bahwasanya mana yang artinya yang sesuai, artinya sesuai itu yang harus dilakukan oleh guru itu nanti dijelaskan semua ya Bu ya. Ya, dijelaskan Bu, nggak usah khawatir Bu. Biasanya di akhir-akhir nanti itu ada N-line hasilnya udah meningkat pesat Mbak Dina ya. Tapi N-line sama post-test beda lagi loh ya. Kalau yang pre-post-test itu masuk dalam penilaian, kalau ini kan nggak ada penilaiannya. Ya, terima kasih Bu. Semoga Kasih, nanti Bu. kita meningkat sesuai dengan harapan. Pasti kok. Tenang, Pasti tenang, ya Mbak Bunda. Dina ya, pasti ya Mbak.
Kalau ada usaha tuh meningkat kok, itu nggak diapa-apain, sebenarnya akan meningkat setidaknya pengetahuannya. Tapi tadi kalau pengetahuan sih saya tidak terlalu berharap ya berharap naik, tapi yang menjadi kunci adalah perubahan Prakteknya. prakteknya. Oh ya, Di bunda-bunda, chat itu Mbak Dina. ini 200 analisa dari 200 peserta ya, dan ini bukan, mohon diperhatikan, ini bukan penentu nilai kelulusan. Jadi analisanya dalam bentuk rame-rame, keroyokan 200 orang. Nanti yang nilai pre dan post test itu pribadi. Nggak Ya, bisa saya sama Mbak Lilis dianalisa bareng-bareng terus nilainya dibagi dua. Nggak ada. Ya saya SDAG 189 ya nilai pretestnya ini, nilai post testnya ini. Si Diah M. Sulistiati SDAG 200 ya nilainya pretestnya ini, post testnya ini. Kalau itu tidak bisa kita gabungkan karena menjadi komponen nilai kelulusan. Baseline ini di keroyokan sebagai ini sebuah grup gambaran WhatsApp. secara umum Mbak Dina ya. G. Jadi bunda-bunda tidak perlu khawatir nanti Gege dicek yang nilainya tadi persentasi lulus sikapnya cuma 5%. Enggak ada seperti itu. Menti wajib benar-benar memahami. Pasti Kita dong. Fokus. kembalikan. Tujuannya ikut Kalau ini untuk apa gitu ya. kemarin waktu Bunda terpilih atau memilih, saya nggak tahu prosesnya nih Mbak Lilis. Prosesnya dengan panitia saya melamar sebagai menti atau panitia memberikan tawaran dan saya mengiyakan. Nah itu apapun prosesnya, baik saya melamar menjadi menti ataupun saya terpilih oleh panitia menjadi menti, hak dan kewajibannya sama. Hak saya adalah mendapatkan materi yang berkualitas, mendapatkan pendampingan dari mentor full package dari awal, pas materi pelatihannya sampai posnya, dan saya mendapatkan hak apa lagi? Dapat materi baca, kasih. Diperlakukan secara adil dalam kelulusan, pasti. Nggak ada itu tiba-tiba H-1 nggak lulus, baru dikasih tahu panitia, nggak mungkin. Pasti akan diberitahukan. Post test. Pre dan post test itu soalnya sama. Maka dari itu disebut pre sebelum, post sesudah. Soalnya akan sama persis. Tidak perlu panik. Mbak Lilis langsung senyum. Sebelum pretest nggak perlu buka bahan-bahan kuliah yang bagi S1 PAUD, tadi ada S1 atau D4 PAUD. Yang bagi SMA nggak perlu panik cari-cari Google terus nggak tidur semalaman gara-gara belajar pretest. Soalnya tidak akan jauh-jauh dari praktek-praktek pengajaran. Jadi tidak perlu persiapan apapun. Pretestnya misalnya Selasa nih, besok nih. Santai saja, kerjakan saja dengan apa yang Anda Bunda pahami, yang diketahui. Nggak perlu pretest soalnya 30 lalu Bunda menghabiskan waktu 2 jam. Wah, itu malah jadi kami jadi mikir ini kenapa nih kok sampai 2 jam kerjanya. Kerjakan saja, pilih soal sebagian besar apa Mbak ya? Semua soalnya pilihan kok, tidak ada yang Pilihan. Dan tentang materi yang tadi sudah disampaikan Pak Galih itu. Jadi ada 3 galih besar tadi, perkembangan anak, tentang komunikasi. Enggak. Kalau pretestnya itu sebetulnya kalau dari kami malah ketahui lebih simpel ya Mbak Dina ya. Enggak terlalu banyak pertanyaan. Nanti post test sama pretest soalnya sama. Kenapa kok bisa sama? Nah, kan kita melihat di awal sampai di mana pemahamannya. Nanti setelah ikut pelatihan yang 7 hari itu, di hari terakhir ada tes itu dilihat apakah sudah ada perkembangan dan masuk penilaian. Ya. Kalau di awal kayak tadi Mbak Dina bilang sinau, lembur, kalau enggak nopor sampai arah turu, nilainya bagus. Katakan misalnya postnya dapat 95 gitu. Baru kui post-test malah ternyata amblek jadi 40. Waduh. Jadi nggak apa-apa, pretest rendah dulu startnya, it's okay. Kan yang lebih penting kan malah postnya. Karena kalau pretest udah tinggi berarti nggak usah ikut pelatihan, wah Mbak Dina ya ngerti kabeh ya, berarti karena kan. secara pengetahuan sudah oke semua. Ya. Tenang saja Bunda, tidak terima kasih pertanyaannya, kami menghargai pertanyaannya, tapi tidak perlu meletakkan kekhawatiran terlalu berlebihan terhadap pre dan post testnya. Kami jamin ini pre post testnya lebih mudah daripada yang di LMS-nya GTK. Jadi ini sudah disebut lebih sederhana karena kami menyesuaikan dengan profil-profil dari peserta yang emang kami punya dari tahun ke tahun. Makatan G? Tidak, apakah prosesnya dinilai manual oleh Mbak Lilis dan Mbak Dina? Tidak dinilai oleh sistem, Bunda sudah ada rumusnya di Excel, jadi bisa dijamin semoga tidak ada kesalahan manusiawi, kesalahan manusia, human error, karena itu sudah ada rumusnya, jadi begitu
Bunda Yana bisa tahu nilainya nanti sebenarnya. Jadi begitu selesai soal terakhir, nilai Anda. Teret. Jadi Bunda Yana lihat sendiri berapa yang benar, berapa yang salah. Jadi tidak akan dikoreksi secara manual oleh kami. Dan pilihan ganda. Nah, Mbak Dina ya, pilihan ganda. Ya, bolehlah pakai benik, tapi saya rasa itu soal-soalnya Bunda Yana paham semua. Itu Pakai benik. praktek sehari-hari kok. Tidak jauh, tidak mungkin ada pertanyaan. Mm-mm. Menurut siapakah anak itu? Menurut Oh, teori manakah? Itu enggak ada. Enggak ada pertanyaan tentang teori. kami tidak ada pertanyaan hafalan itu enggak ada. Ayo, nanya lagi loh. Nanti kalau nggak nanya sekarang toh, nanti kalau kurang jelas, nanti andalan berikutnya panitia. Oke, Bu Siti ya. Oke, ada lagi Mbak pertanyaan Mbak Lulis. Enggak ada tuh sementara. Ini udah Ada resign nih. aja, Bu Siti. Monggo Bu Siti. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi saya mau bertanya, tadi kan ada untuk kelulusan, kalau semisal ada peserta yang dinyatakan tidak lulus, apakah ada tindak lanjut selanjutnya tuh seperti apa gitu? Terima kasih. Nah, tindak lanjut apa ya? Kalau dari kami nggak lulus ya sudah begitu. Jadi tidak ada remedi. Jadi begini, kalau untuk ini saya buka-bukaan di sini ya. Kalau untuk misalnya tugas mandiri yang sebetulnya sih mirip banget dengan yang dari GTK. Apa Mbak Dina jenenge GPD ya? Lali ya. Itu nanti kalau sudah saya review dan saya berikan tambahan, biasanya saya tuh akan memberikan waktu untuk 2 hari untuk semacam merevisi ulang TM-nya gitu. Kalau untuk tugas mandiri, karena kami tahu itu kan porsinya gede ya. Jadi itu kalau misalnya saya lihat oh itu belum tepat, penilaian juga belum tepat, nanti boleh ada waktu untuk itu. Itu sekarang juga sedang berlaku di salah satu daerah lain di Jawa Timur. Jadi itu. Tapi kalau nanti sebetulnya itu jarang banget kok sampai enggak lulus ya Mbak Dina ya. Karena kan nilai minimum 60 itu kan gabungan dari semua nilai tadi Bu, kayak nilai mengerjakan tugas harian, ada nilai membuat TM, nilai observasi. Jadi kalau misalnya TM-nya belum begitu rendah ya, nanti begitu sadar, oh ya ternyata aku salah selama ini penerapannya, nanti waktu observasi digenjot ya Mbak Dina ya, biar nilainya naik. Rata-rata sementara ini baru sekali ya Mbak ya yang ada nggak lulus tuh ya? Sekali di kabupaten tertentu di tahun Iya, lalu yang di Jawa Tengah. Jawa Tengah tuh baru dari 5 daerah tuh baru sekali, dari 10 daerah kan dari tahun 2021 ya, itu baru sekali. Baru sekali ada yang tidak lulus, baru 1 Bu. Itu karena kebangetan banget. Jadi karena kebangetannya TM-nya jatuh misalnya, jadi nggak eh, bisa ngangkat. pertamanya TM-nya tinggi. Tapi setelah diobservasi oleh mentor ternyata si peserta ini ternyata tidak pernah buat RPP, Bun. Ngajar ya sakar PDW, setelah itu baru ditanya loh sama mentor kemarin RPP-mu di TM bagus banget, akhirnya dia ngaku bahwa dia dibuatkan TM-nya dan RPP-nya itu RPP yang beli sudah 1 tahun sudah dibuatkan nandake itu loh Bu, jadinya apa aku mulai nandake ya, membuatkan yang langsung dikirimi 1 flash disk sudah komplit sampai 1 tahun, jadi seperti itu ya akhirnya karena terus mentornya minta ini saya harus revisi ulang nilainya TM-nya drop, nilai observasi drop, 1, 2, 3 drop, ya akhirnya nggak lulus. Itu aja sih Bu, istilahnya rata-rata lulus kok. Ya. Intinya gini, kalau dari pendapat saya nih Bu Siti, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Betul. Kalau saya tadi hak dan kewajibannya, karena kita di sini ada banyak pihak ya. Mbak Lilis mewakili tim narasumber, Mbak Lilis juga mewakili tim YITI dengan saya sebagai tim teknis. Pak Gali dan teman-teman ada tim teknis PW. PD Himpaudi adalah tim teknisnya di daerah di Sidoarjo. Bunda sebagai menti, ada mentor, pengamat dan supervisor. Kalau saya semua komponen ini berjalan seiring kayak sebuah mesin, masing-masing mewakili satu komponen dalam mesin, insya Allah tuh hasilnya akan ada. Tapi tadi ya, usaha masing-masing harus ada. Kami tidak bisa membuat Bunda lulus kalau Bunda nggak ngapa-ngapain. Misalnya, wis tak dablek kerasa ngumpul TH ya. Ya udah kalau nggak ngumpul TH ya Bunda tahu, berarti nilainya akan kurang. Wis lah tak garap pos tesnya asal wae. Ya, semoga itu pilihan ada di masing-masing peserta. Jadi kami karena sama-sama orang dewasa ya, kita tidak bisa paksa. Bu Siti ki kudu sinau sek sesuk pos tes ya. Itu silahkan Bunda belajar. Kalau mau buka-buka materi sebelum pos tes boleh. Misalnya siap-siap dulu, hanya baca singkat saja supaya ingat. Atau apapun nanti ketika TH,
aku tak anggap le Arab tenanan pol wong iki TH ini bukan karena biji, tapi karena memang TH itu refleksi cerminan dari praktek dari apa yang sudah didapatkan di materi hari sebelumnya. Biasanya memang TH-nya ke materi sebelumnya, ke materi hari sebelumnya yang via Zoom itu akan di-TH-kan, dijadikan TH. Jadi Bunda Siti optimis, usaha saya yakin insya Allah tidak mengkhianati hasil. Jadi santai saja, kita jalan pelan-pelan bareng-bareng. Mau nanya lagi nanti nggak jelas tanya mentornya. Ini sengaja kita sebut-sebut mentor ya Mbak Lilis karena mentor Iya. ini sudah dapat gambaran programnya lebih dulu. Dan sudah dapat materi penguatan tentang PAUD dari saya loh Mbak Dina. Oke. Pertanyaan berikutnya, boleh nanya ke PW juga loh dan ke panitia kalau terkait. Boleh. Silahkan, langsung assign, langsung address saja. Ini pertanyaan buat Bu Ima. Gitu. Salah, jangan Bu Ima terus. Bu Ima dan tim. Ada lagi pertanyaan kah? Teman-teman tuh, kalau saran saya sih mulai dari sekarang harus mulai ngatur jadwal ngajarnya tuh loh, kayak sarankan Bu Ima tadi. Nanti selama aku ikut pelatihan ini, nanti enak ya murid-muridnya, apakah mau dipulangkan awal jam 9.30, atau aku minta bantuan pendidik lain, begitu masuk mendekati jam 10 kurang seperempat, katakanlah, itu langsung nanti udah dialihkan ke kelas lain, karena biasanya tinggal recalling, Mbak, kalau jam segitu, Mbak Dina. Tinggal recalling, apa mungkin ada yang makan, apa tinggal seperti itu, jadi mungkin bisa dititipkan sebelah. Itu ya. Mulai diatur dari sekarang, atur strategi supaya bagaimana nanti optimal. Karena kalau kita mengikuti diklat tapi tujuannya yang mendapatkan sertifikat ya, aduh. Ngomong-ngomong soal sertifikat nih, mungkin ada kegelisahan Mbak Lilis, tapi belum disampaikan. Panitia, terutama panitia nih dulu, sama dan Bapak Ibu Dinas, kalau ada yang hadir mewakili Dinas Pendidikan, sertifikat sementara akan diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Ditandatangani oleh siapa ya? Sebaiknya Pak Tirto Adi sebagai Kepala Dinas. Nanti sertifikat dari GTK, dari GPD, Direktorat GPD yang sebagai empunya diklat berjenjang wajib diproses oleh PW Himpaudi Jatim. Kenapa PW kok bukan timnya Bu Kusnul PD-nya? Karena LPD yang terdaftar dalam program ini loh ya, adalah LPD-nya PW Himpaudi Jatim. Jadi para menti tidak usah resah gelisah, ada bagiannya masing-masing. Sing ngurus sertifikat Pak Galih, sing ngurus iki Bu Ima, sing ngurus iki apa. Jadi tugasnya panjenengan sebagai peserta ya tadi, hak dan kewajibannya dipahami, dilakukan. Oke? Jadi tidak perlu risau tentang kelulusan. Insya Allah sudah GTK, GPD sudah tahu tentang program ini, Diksar ini di Jawa Timur ini, dan pastinya akan berikhtiar untuk membantu proses penguploadan apapun namanya dalam sistem tersebut. Iki kok menang kabeh toh Mbak? Aku kira tuh khawatir ya. Aku menunggu-nunggu nih. Ini apa bingung? Apa takut dengan muka kita yang galak? Aku pakai topeng ramah loh ini Mbak. Ayo Bu Ima, piye caranya membuat Ayo teman-teman, ramah? ada yang tanya? Monggo untuk Bapak Ibu Supervisor kalau ada yang ditanyakan. Mbak Lilis itu loh minta bocoran tanggal 25 TH-nya. Oh ya ampun, nggak TH-nya tuh gampang banget. Tunggu nanti ya. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Saya nggak mau bocorin deh. Mas Tes. Ya, Mbak Ima ya. Tunggu ya. Tunggu hari H. Gampang-gampang kalau panitia udah lihat. Soalnya gampang-gampang banget ya. Ada kok di KK. Nggak usah dulu. Biar tidak stres dulu, Mbak Dina. Jadi yang depan aja yang kita itu kan. Iyalah, jadi tenang Bunda. Ya, ini kalau ini panitia berkoordinasi dengan para koordinator mentor, 2 koordinator mentor. TH ini ngumpul jam piro. Ayo, saiki demokratis. Oke. Bentar, tugas harian itu kan dikerjakan pada saat tidak ada Zoom. Nah, berarti kan teman-teman sudah kan waktunya kan longgar ya. Anak-anak pulang jam 10 langsung gitu kan. Nah, berarti menurut teman-teman ini terserah nih, karena teman-teman mentor kan nanti setelah itu harus mengunggah nilainya tuh. Ngasih diunggah nilainya di G Drive. Terserah dari panitia sama mentor nih, silakan berunding. Mentornya mintanya jam berapa, karena kan panitia
ngertinya hari itu sudah langsung terunggah. Tidak bisa tugas harian yang diselesaikan dikasih jadwal kan, misalnya hari ketiga tuh ya sudah di situ saja, tidak boleh nyusunnya besok paginya. Sesuai dengan jadwal. Kalau jadwalnya itu tadi yang kita jadwalku sebentar. Cek, Telu cek. likur ki dino pertama, 24 ya bener selawe Tak, kuwi, tak Mbak. golekkan. Tadi sudah sepakat jam 8 ya? Bukan. Oke. Belum sepakat. Waduh, kalau jam 12 malam itu nanti mentornya begadang. Nih, Bukan hanya mentor. Kasihan, jangan sampai kasihan malam-malam. Oke, ini kan sebetulnya nggak ada Zoom ya di sini ya. Itu kan kosong tuh. Jadi teman-teman tuh kan sebetulnya longgar nih di hari ketiga tanggal 25 tuh longgar. Habis ngajar anak-anak langsung kerjakan tugas hariannya tuh enggak yang harus kita ngetik berbuih-buih itu tidak. Tugas hariannya Makasih, Mbak. benar-benar implementasi dari apa yang sudah dipelajari di modul-modul sebelumnya. Ini berarti tugasnya yang modul 1, 2, 3. Ya Mbak Dina ya. Makanya rajin bikin resume. Nek orang nggak resume, orang iso nggak tugas harian. Contoh soalnya nih tak kasih bocoran nih, saking baik sama si Dorjo apa yang nggak dikasih. Ya apian mental aku aja nggak mau. Amati salah satu anak di kelas Bapak Ibu. Tuliskan, gambarkan perkembangan apa, bagaimana perkembangannya. Kayak gitu-gitu doang kok soalnya. Percayalah. Nggak susah nggak? Bukan soal, nggak ada soal multiple choice ya, Bu. Pilihan ganda tuh nggak ada. Kalau tugas harian itu benar-benar dari apa yang diamati di kelas. Pokoknya semua yang di kelas yang dikerjakan. Mbak Dina ya. Tugas perencanaan ya, modul perencanaan disuruh bikin perencanaan. Dari Sama-sama. kelasnya bukan Dari kelas kelasnya, tetangga. betul. Kalau saya sih jam 8 saja, kalau jam 12 malam itu begini, bukannya tidak boleh Yanda Bunda, jam 12 malam itu kan sudah mendekati hari esoknya. Ya, Lalu Sake mentornya juga menilainya. flow-nya nanti di mentor, nanti flow-nya di panitia. Nanti panitia berurusannya dengan kami berdua. Jadi nanti kalau TH-nya belum naik, Panitia kasihan yang rekap itu. Kasih makanya saya tadi lu. Jangan kita tanya Jam juga 6 aja udah mentor. cukup kok Mbak Dina. Jam 18 sudah cukup tuh. Karena aku tahu ya tugas apa hariannya tuh sampel-sampel. mau ki PPT-nya jam 8 Mbak Jam misalnya. 8 itu terakhir unggah Mbak Dina. Oh ya udah nih. No. Harus diketik nggak? Gimana kira-kira? Jam 4 malah tadi yang di-share oleh Pak Galih tadi. Nggak Pak Gil mana jam? Iya, loh. Iya, jam Itu 4 tadi. kasihan yang umum itu Bu Maria, Bu Iva, Bu Indah, itu saya kasihan. setuju. Saya Yang kasihan di-share Pak Galih tadi panitianya. jam 4. Terus baru nanti mentor jam 6. Yes. Selanjutnya, nggih, panitia baru jam 8. Setuju. Sip. I agree. Ini dicatat ya. Ada nanti biar Maaf ya teman-teman. bikin minutes meeting apa siapa yang bisa nanti setiap mentornya bisa mengulang kembali penjelasannya jam 4 dikumpulkan. Setelah itu bolanya ada di tangan mentor, lalu setelah itu bolanya di tangan panitia. Tulis tangan boleh, tulis nggak usah harus diketik sih Bunda, ini bukan kewajiban sama seperti tadi ya, sama seperti tadi. Saya resume tadi. sampai harus cari pinjaman laptop itu Mbak Dina yang enggak harus lah. Nah, kalau TM nih ada yang nanya enggak kalau TH resume sama TH boleh tulis tangan, kira-kira Mbak Lilis kalau TM gimana? Kalau TM memang harus diketik ya. Nanti ada penjelasan tentang TM. Karena kan banyak banget berlembar-lembar. Tulis tangan yuk koyo ngopo tidak bisa kubayangkan. Dan TM kan waktunya 25 hari kerja Oh, ya, jadi betul. panjang begitu. Ayo nanya lagi dong, nanya lagi nih udah mulai anget nih Mbak. Kayaknya Sidoarjo memang modelnya ini diesel ya, butuh waktu untuk Mente, oke, sip. Mente setor ke mentor jam 4. Mentor ke panitia jam panitia ke YT. Bukan ke YT, ke G-Drive. Ya. Maksudnya gini loh, sebelum dirimu Iya, dan iya. dirimu tanya-tanya itu diunggah dulu gitu toh. Nggak punya laptop, nanti untuk TM mungkin bisa dicarikan beberapa opsi begitu Bunda Siti Umbar Rusiawati. Saya tidak bisa sembarangan kasih opsi karena saya tidak berada di posisi Bunda ya. Nanti bisa diskusi saja mungkin dengan teman satu lembaga atau dengan kepala lembaga kira-kira nanti pengerjaan TM-nya seperti apa. Karena masih cukup lama, mungkin mulai bisa didiskusikan ya Mbak Lilis ya, dicari opsi. Di daerah lain kemarin ada yang dipinjam punya lembaga, ada yang mengerjakannya di rental. Tapi nggarap dewe loh, orang kok di rental ke maksudnya itunya. Kerjanya di rental.
Ada pertanyaan, Bu Riza. Silakan, Bu. Masih di mute, Bu Riza. Ya, masih di mute. Oke, silakan, Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk masalah tugas harian, Bu, itu kan di tugasnya diberikan setelah pemberian per modul langsung dikasih tugas atau bagaimana? Kalau Oke. saya lihat di jadwal itu kan eh, pengerjaannya kan di hari tidak ada Zoom untuk tugas hariannya. Nah, mungkin bisa sedikit dijelaskan untuk sistemnya bagaimana untuk pemberian tugasnya itu pada saat setelah setelah materi dikasih tugas baru dikerjakan pada tidak ada Zoom atau bagaimana? Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih, Bun. Good question. Setiap harinya teman-teman hanya membuat tugas resume. Jadi kami tidak akan memberikan beban lebih, hanya membuat resume. Setiap akhir ini hanya membuat resume yang harus dikumpulkan ke menti. Mentor juga ayo resume paling lambat jam berapa nanti harus disepakati Bu Ima. Silakan panitia ya nanti resume jam berapa. Nah, setelah itu, setelah selesai ini baru di hari ketiga nanti panitia tuh Bu Ima nanti akan ini share di grup. Kan nggak ada Zoom ya, share di grup ini tugas harian 1 untuk modul 1 2 3 ini baru dibagikan di pagi harinya, bukan di malam, di pagi hari itu. Ya. Bentar Mbak, saya izin share screen untuk resume dulu ya. Kita fokus ke resume karena Mbak Lili nerangin resume. Ini coba kita lihat, ini punya drive tetangga. Mau ngomong contohnya. Ya, tenang saja nih, Yanda Bunda, tidak ada ketentuan kewajiban harus berupa ketikan. Ini, kalau Yanda Bunda lihat, ini kan tulisan tangan, lalu difoto atau di-scan, dikirimkan ke mentornya ini. Ya, itu yang tiap hari itu. Ini yang tiap hari, ini yang disebut resume. Nah, kalau TH nih, Mbak Lilis mungkin bisa diulang lagi penjelasan TH-nya, iso nganggo foto, piye. Ya, TH nanti akan ada penjelasannya kok dikerjakan pakai apa. Tulisan tangan no problem. Ya, untuk TH itu nggak harus pakai ketikan, tapi dikerjakannya khusus dan di bagian juga khusus di hari itu. Berarti tanggal 25 nanti baru Bu Ima akan bagi di grup. Nih tugasnya. Ya. Sama di sini. Pokoknya teman-teman tenang saja. Jadi yang penting jangan punya persepsi, oh tanggal 25 libur. Enggak, 25 itu ada pelatihan, tapi kalau bahasa kerennya itu asinkronus Mbak Dina. Mengerjakan sendiri bareng-bareng sama mentornya didampingi. Ini tugasnya kayak gini, ayo kerjakan gitu. Mau tulis tangan kayak mau ketik mau apa, monggo. Mau menggunakan HP yang sudah canggih pakai HP juga bisa loh. HP bisa pakai aplikasi macam-macam dengan Android itu. Foto disertai caption apa tulis panjang bisa. Yang penting apapun niatnya tuh didasari dengan aku ngerjakan ini supaya aku lebih paham itu akan lebih enak daripada niatnya menyelesaikan tugas tuh berat. Tapi kalau niat kita aku mengerjakan ini supaya lebih paham, itu pasti akan lebih mudah. Itu Bu Risa. Jadi khusus ya, kalau di hari-hari biasa ya cuma bikin resume saja, tapi khusus di tanggal yang ada jadwalnya untuk mengerjakan tugas harian baru kita berikan. Oke, terima kasih Bu. Kasih Ada itu yang tadi Bu Ima tadi kan udah ngomong mindset tuh. Nah, cocok tuh. Itu adalah mindset yang kita punya sebagai peserta dirancang dari awal. Oke, ini Bu Linda Puspita, saya izin spotlight. Monggo. unmute dulu, Bun. Belum, Bu, masih mute. Speakernya tuh didudul, Bu, biar silangnya hilang. Iki aku ora ngerti loh sapa sing ngunci sapa iki? Aku kok. Iya, tuh aku hostnya. Weh, Wah, udah. Saya buka, Ya. setiap saya unmute sama panitia sama ininya sama co-hostnya di mute lagi. Ya. Oke, silakan, Bun. Ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Diah ya. Itu kan yang untuk ada tanggal-tanggal yang tidak ada Zoom, yang untuk penyelesaian tugas modul ya. Nah, itu untuk modalnya apa terserah kita kelompoknya, maksudnya mau
Zoom kah atau online kah atau offline kah, itu kembali ke kita atau Ya, gimana? kembalikan ke mentor. Menurut mentor tuh anak-anak ini pengennya piye ta, lebih jelas bagaimana, apakah ketemu langsung sambil rujaan, apa jajan bakso gitu, atau mau lewat Zoom, atau mau sambil telepon. Bu Ima ketawa, mau lapar ya Bu, tadi belum makan ya Bu. Aku nyebut makanan, Bu Ima langsung senyum-senyum. Jadi terserah, kita serahkan pada apa teman-teman mau seperti Dari apa. Oke, baik. Ya, Gitu itu ya. aja. Oke, Ya, ya. terima kasih banyak penjelasannya. Mendampingi bukan berarti jawaban tehane podo kabeh loh yo. Oh, Engko gak Tidak. bunda mentor mendampingi, memberikan apa pendampingan, memberikan bantuan secara apa mungkin mengulang teori mengulang pengetahuannya, mengulang materi. Memberdayakan Mbak Dina. Ya sip. betul. Aku mesake ndek gak mentornya, waduh iki kudu mentine kudu podo kabeh atau TH malah panitiane mumet kok. Oke. Senang nih, ayo para mentor dan menti bermunculan dong, nanya dong, nanya. Nanti Iya biar kakak sama teman-teman, itu tadi loh, itu sebenarnya tadi sudah dipanasin sama Mbak Dina itunya. Ayo, itu lanjut kejar. Diesel Mbak Diesel, berarti note ke narasumber Mbak Diesel. Jadi hari pertama harus dikasih bahan bakar yang sangat banyak supaya bisa Udah pada siap tuh. Dan panas. Hari pertama ketemunya Bu Sisil kok, mesti kan ya dieselnya dia lancar dia. Tidak adakah berjenis kelamin laki-laki? Saya sedang mencari. Saya lupa-lupa ingat. Selain Bapak Ibu Supervisor, adakah menti mentor yang ada bergender selain perempuan di sini? Boleh loh. Ini kesamaan, kesetaraan saja. Siapa yang mau bertanya? Bapak Ibu pengamat juga boleh bertanya. Bapak Ibu Supervisor juga boleh bertanya. Yang tutup video juga boleh bertanya, Mbak. Siapa tahu tutup video tapi full attention, hanya sinyalnya mungkin kita berusaha positive thinking nih, sinyalnya Positive mungkin thinking. iya, nanti sekali lagi ya, mendengarkan penuh tidak mendengarkan penuh menjadi tanggung jawab dari para penumpang sekalian. Jadi kami tidak akan menjadi polisi yang mengontrol perlayar, jadi silahkan menjadi tanggung jawab dari masing-masing pribadi, begitu, oke? Ini pengamat adem ayam nih, pengamat kira-kira gimana nih? Kira-kira saya harus ngapain ya kalau mulai besok tuh pada bikin resume. Nah, aku ki kon ngopo pengamat ki ya, pokok aku mau menang wae apa aku tak melu gawe resume wae apa piye? Boleh loh. Kalau nggak ada yang nanya berarti kami asumsikan sudah menjadi sebuah kejelasan. Untuk para pengamat, silakan. Sudah dimasukkan grup K sama kelompoknya masing-masing. Oh, pengamat ayam. Terus. Teman-teman, untuk Aja. pengamat, silakan grupnya juga dihidupkan. Apalagi kalau pas seperti ini, mungkin siapa tadi yang terlempar. Kenapa? Karena biar saya enggak yang mendeliti terus, jadi pengamat harus benar-benar melihat siapa saja yang sudah masuk di Zoom, kelompoknya, sesuai kelompoknya aja kalau pengamat. Dan kalau saya tak lihat semua sampai dilihat, tapi untuk pengamat minta tolong kerjasamanya teman-teman dari mulai mentor, pengamat, melihat mintinya biar tidak ada yang ketinggalan karena saya cek tadi di grup thread belum Bima tadi terpental. Oke, berarti ada jawabannya seperti itu. Tolong teman-teman harus aktif ya. Tuh dari tadi ada yang ngechatnya malah tentang absen, nggak bisa absen. Teman-teman untuk resume lebih cepat, lebih baik, maksimal jam 5 ya. Tak kasih resume. Lebih cepat kenapa sampean akan kalau seumpama resume kan dilakukan pas Zoom teman-teman. Kasihan nanti mentornya juga biar segera selesai, ndak ngurusi di sini aja. Biar jam 4 itu sebenarnya sudah harus selesai, fokus sudah ganti topik di rumah. Kalau Setelah jam 4 wes kalau fokus nanti resume nggak biar. bisa Bun, karena kan kita Zoom sampai jam 5. Oh iya ya jam 5. Mindsetnya masih jam 3 Bu.
Ya jam 5. Kalau Zoom kan rata-rata selesainya kalau ada Iya, Zoom jam kan sampai 5. jam 5. Jadi Iya, resume jam kalau jam 5. 8 it's okay. Karena hanya resume atau jam berapa? Jenengan Jangan terserah. lama-lama, Bu. Ya, aku untuk manut panitia ya pokoknya. Iya, teman-teman. Ya, Pak Diksar besok jam 5 ya. 1 jam, 2 jam. Ya, sebenarnya resume kan dibuat selama ngikuti ya, sebetulnya kan sambil itu Ya, ya, setelah itu Bu langsung Ima ya. difoto, selesai biar nggak Mm-mm. diobrak-obrak lagi sama teman-teman mentor. Tulis di Kalau sini saya kertas kayak gini aja tuh boleh, nggak apa-apa. Tulis terus difoto gitu. Boleh 1 lembar saja, ya terserah. Kalau teman-teman 1 lembar cukup. Tapi ini ya, resumenya per materi ya Bu Ima ya, jangan digabung semua. Oke. Jadi nanti konsep dasar, ABK, jangan Sehari berarti konsep 2. dasar ABK. Jadi jangan resume untuk hari pertama digabung kabeh, waduh jangan per mata latih aja. Kuliah neng, Bu. Bu Ya Mas memang kayak wong Fia, kuliah iki ya. Bu Mas Fia Ulfa mau Kuliah. ada bertanya? Monggo, Bu. Nah, Apa saja yang bikin kita terpental dari Zoom? Sinyal pun yang bikin terpental dari Zoom. Ada pertanyaan di chat Mbak Dina. Apa saja yang belum bikin kita terpental dari Ulfa Zoom? nggak bisa, tak? Itunya, mic-nya. Mau diketik resume boleh. Wah ini nek seneng mentornya seneng nek mentine sregep ya resumenya mau diketik ya boleh. Sak nyamannya wes. Resume katanya mulai besok ya, biar latihan ya, Bu Ima ya. Bu Mas Fia, monggo. Sudah dibuka mic-nya tuh, Bun. Ya. Terima kasih Bunda. Mau saya ketik tadi tak bukan nggak bisa. Ini mau ya terima kasih banyak atas kesempatannya biar nggak ngantuk ini. Ngantuk saya begini. Saya kan mentor untuk mengumpulkan apa namanya tugas-tugas mente itu dikirim lewat WA atau Google Meet. Ya, kok Google Meet ya Allah, Google Drive. Bu Nah Ima, itu Bu Ima ini yang jawab berarti. ya, yang menyiapkan Google Drive-nya itu mentornya sendiri atau panitia? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Ye. Jadi kita siap-siapkan dari sekarang begitu, biar nanti kalau biar cepat selesai pekerjaannya, biar tidak bertumpuk-tumpuk. Matenun, itu aja pertanyaan saya, Bunda. Mohon maaf. Terima Ima, saya kasih. bantu jawab nggih. Yap. Nggih. Untuk draft-nya nanti untuk mentor sudah disiapkan oleh panitia. Jadi nanti mentor silakan mengupload tugas-tugasnya sesuai dengan folder-folder yang sudah disiapkan oleh panitia. Dan itu nanti ada kelompok-kelompoknya dan nanti minta tolong diberi kode sesuai dengan kodenya masing-masing tugasnya. Nanti di-share oleh PJ-nya masing-masing kelompok. Mungkin diperjelas Bu Maria lagi. Karena itu masih ada tanda tanya kayaknya. Ayo, biar teman-teman. Bagaimana Bu Mas Fia? Ulfa, Bu ke Ulfa? Ke unmute lagi, bentar-bentar. Minta tolong. kayak yang kemarin Bu Ulfa yang draft di share sama Bu Anis. Kalau untuk apa PJ mentor ini kan Bu Anis sama Bu Hindun. Makanya kalau bab tugas biasanya Bu Anis sama Bu Hindun. Saya yang secara garis besar-besarnya aja. Ben boten ngeluh. Bu Ulfa masih di mute, itu bisa dibuka speakernya. Yes, sampun, terima kasih banyak. Nggih. Tapi waktu awal itu kita kan sudah disiapkan foldernya itu. Ternyata berubah. Makanya itu kami tanya, nanti berupa folder per tiap file-file tiap mente ya. Berarti tidak campur jadi satu begitu kan? Nggih.
nanti dibuatkan Enggak, Bu folder Maria. untuk setiap nggih. Ini tadi saya koordinasi sama Bu Hindun juga. Ini nanti akan dibuatkan folder-folder. Foldernya nanti sesuai dengan harinya, Bu. Tugasnya, tugas apa nanti dibuatkan folder sendiri-sendiri. Oke, saya akan tunjukkan contoh aja ya, yang dari Kat Iya, Malang baik ya. ini Lis, Iya. ya, untuk mempermudah. Oke, untuk mempermudah. Jadi nanti panitia akan membuatkan folder seperti ini. Jadi tiap mentor punya folder, Bunda. Jenengan silakan unggah sesuai dengan nomor jenengan. Ini punya Kap Malang ya, contoh punya Kap Malang. Nanti kan jadi kalau di situ seperti SDA ya, kodenya SDA. SDA M040 di dalamnya itu ada mentinya. Nih, Bun. Per modul tuh ada di sini. Ya. Ini kan dari nanti ada modul 1 misalnya nih, ini berarti menti mana saja yang sudah bikin. Nah, saya nggak bukakan dalamnya ya, nanti ketahuan jawabannya. Jadi hanya begini, ini kan udah ada nih PDF kayak gini. Terus nanti untuk yang modul ini kan mentinya hanya 4 Bu, ini satu modul mentinya 5. Ada yang 5, ada yang 4. Lalu yang ini, bentar. Yang modul 8. Misalnya nih, ini misalnya nih, begini Bu. Ya, jadi nanti setiap mentor akan dibuatkan folder oleh panitia. Ini adalah subfolder dari folder tugas harian oleh mentor. Nah, di sini. Oke, setelah itu nanti teman-teman mentor akan menilai, nanti ada folder sendiri untuk nilai. Ya, gitu panitia ya, untuk nilai tugas harian. Ini gambarannya buat teman-teman mentor nanti. Jadi teman-teman mentor tidak boleh gaptek, harus bisa ngunggah sendiri nih orang nanti panitianya kuru-kuru kayak ono kuwi tambah gering ya. Oke. Oke. Yang paling penting tugasnya diberi kode-kode masing-masing peserta atau masing-masing mente, Iya, Bu Bun. nomornya Iya, mente itu yang sama paling itu penting. modul berapa itu Iya, ya biar nggak keliru. modulnya. Modul 1 menti berapa nomornya. Kayak itu tadi loh, kayak saya tunjukkan tadi. Cuman nggak saya buka karena ada jawabannya tadi di dalamnya, jadi saya nggak buka. Oke ya, mudah-mudahan sedikit berikan gambaran buat teman-teman. Makasih Bu Mari. Sama-sama. Mbak Bu Lili, Mas Fia juga makasih. Ya Mbak Dina. ini, gini bunda-bunda ya, kami mengajak begini. Untuk urusan untuk tentang device dan internet beserta dengan kuotanya pastinya sinyal dan kuota, mungkin mulai hari ini bisa mulai dicari solusinya, dicari opsi-opsi yang bisa dilakukan karena memang nanti kalau seharian nge-Zoom baik itu laptop maupun handphone memang perlu dirawat diperlakukan secara lebih khusus ya karena kan akan selalu terpanjer gitu ya terpanjer dan mungkin beberapa kali pengecasan jadi memang device harus diperhatikan lebih Ya, HP diperhatikan tuh dari ngeri. kondisi. Nah, Panas. mohon ngapunten kalau yang terkait dengan Ibu Ade dari YITI kami tidak Iya. bisa memberikan opsi apapun saat ini memang karena memang sesuatu yang tidak bisa bukan ada di bukan di porsi kami karena kami tidak ada di sana device handphone terutama memang saya sangat paham kalau handphone nge-zoom seharian itu baterainya yang kasihan karena kan akan selalu terhubung dengan listrik ya kalau kita ngecas terus berarti jangan sampai sesudah pelatihan nih Mbak Lilis sudah Vicon yang 7 hari kemudian ada trouble atau sesuatu dengan device masing-masing. Jadi mohon didiskusikan mungkin dengan mentornya atau dengan menti yang berdekatan. Kalau saya boleh kasih saran, saya lebih suka nonton bareng dengan menggunakan satu laptop atau ada LCD, ada proyektor yang bisa mengezoomkan, jadi kelihatan gede gitu, paparannya nanti kelihatan besar, duduknya bisa bareng, mungkin bisa nyemil bareng, mungkin pada bawa makan siang sendiri-sendiri misalnya, tapi di satu tempat akan lebih baik. Nah, juga jangan mengandalkan, saya yakin panitia tidak akan bisa memberikan opsi solusi bagi 200 peserta ya, dan 40 mentor, jadi nggak mungkin panitia bisa, wes kumpul bareng neng dia. Kalau dinas nih, sekali lagi kita sebut dinas saja. Dinas mungkin bisa bantu loh untuk memfasilitasi Yanda Bunda yang tidak ada laptop. Setidaknya ketika Vicon ya Mbak Lilis ya, ketika Vicon mungkin bisa difasilitasi misalnya ada loh kabupaten yang fasilitasi di aula dinasnya. Nggak harus semua, kalau emang tempatnya jauh-jauh yang deket-deket aja sama dinas misalnya mungkin bisa difasilitasi begitu. Ya, jadi
Kalau boleh minta ini mulai dipikirkan karena mulai esok hari ini saja sudah mulai sampai sore dan besok lagi terus sampai jam 5 itu kami khawatir dengan device-nya masing-masing karena kami sangat paham itu bisa menjadi panas, handphone panas, laptop panas, nanti jangan sampai ya Mbak Lilis sesudah hari terakhir Vicon ada trouble dengan device-nya. Karena kami juga tidak ingin membuat masalah dengan menghadirkan masalah baru yaitu device. Tuh di Corwil silahkan tuh. Ayo Mbak Lilis ini. Boleh nih yuk para Bunda Yanda penilik pengamat Corwil. Oh Mbak Lilis nggak bisa di-mute. Boleh mulai berpikir kreatif ya Mbak Lilis ya, berpikir Ya, antisipasi. betul. Yuk. Karena saya yakin ini kalau dilimpahkan ke Bu Im nanti Bu Im tambah kurus, Mbak Ria juga tambah kurus. Jadi tolong yuk sengguyung apa mikirnya rame-rame. Jadi opsinya bisa lebih banyak. Ya. Ya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya untuk Bunda Ade Fitria. Terima kasih untuk kejujurannya, untuk usahanya untuk join kembali. Silahkan didiskusikan ya dengan mentornya atau malah kalau saya todong Corwilnya. Ayo Bu, difasilitasi di rumahnya siapa, misalnya yang internetnya kencang dan lain-lain. Ya, jadi tolong mulai dipikirkan bersama, mengatakan. Di Jawa Tengah tuh ada yang dibantu oleh desa. Ada salah satu desa di Kap Magelang tuh Mbak Dina, yang kemarin saya ke sana di Kecamatan Muntilan tuh ada salah satu desanya disebut desa internet gitu, karena kantor desanya itu sudah ada internetnya dan ada mereka menyediakan wifi sama proyektor, jadi waktu itu bisa dipancarkan gitu, dibantu Mbak Dina sama kelurahan. Tak pinter-pinterin jenengan lah nanti kepriye carane gitu. Tapi memang benar kalau pakai HP kayak gini banyak yang terus jadi jebol HP-nya kepanasan karena lama ya. Begitu teman-teman ya. Ada yang kemarin nonton barengnya di rumahnya supervisor ya Mbak Dina ya. Supervisor. Ada yang di kantor dinas, ada di kantor Korwil. Pokoknya wis golek-golek piye lah sing, karena kan 2 hari off gitu ya. Jadi kan nggak full ya. Nah, monggo menurut teman-teman nyamannya seperti apa. Ada juga sih yang harus piknik sampai ke pinggir hutan ya Mbak Dina. Sambil ngajak anaknya karena cari sinyal. Serius nih, ada di Jawa Tengah kemarin ada yang sampai waktu itu terus naik ke atap Mbak Dina ya. Di atas genteng Di atas genteng dia ngezoomnya karena sinyalnya jelek. Kalau presensi Yanda Bunda Menti harap bersabar ya. Ini panitia ini orangnya minimalis, bukan 10 orang. Setahu saya hanya 7 orang dan itu merangkap bagian ini, bagian itu. Jadi kalau ada G-form yang belum bisa dibuka gitu, sabar dikit ya. Jadi kita sama-sama sengguyung. Saya juga kalau digugupin jadinya tambah gugup. Jadi G-form itu sangat teknis sekali, sangat teknis. Ketika belum dibuka memang belum bisa atau bisa jadi sinyal saya sebagai yang mau mengisi itu sedang dalam drop. Jadi kalau sedang drop berarti G-formnya pasti akan muter-muter. Sama seperti Kobo. Ketika Kobonya nggak masalah linknya, yang sedang trouble atau sedang turun itu sinyal saya. Jadi saya bisa bilang jadi nggak bisa buka ya. Jadi ngapunten, panitia pasti sudah mengorganisasikan absennya. Saya terserah kalau absen ketika Diksar nanti Vikonnya mau dikunci 2 kali pagi sore atau sekali saja, sumonggo saja dari panitia. Bagaimana ya Mbak Lilis? Dari permintaan YITI dan PW tertib saja administrasi presensi supaya nanti memudahkan ketika panitia tahu nih memudahkan urusan pentransferan dana tahap berikutnya, udah itu aja gitu. Jadi ya para menti agak-agak stok sabarnya ditambah ya. Ini timnya Bu Ima nih minimalis, jadi saya tahu karena minimalis, jadi kalau tambah di Griseni tambah mesake, jadi sama-sama tambah gering. Maka dari itu kalau kerja kelompok tuh satu komponen tepat waktu sesuai dengan jam, kumpul resum jam berapa, jadi itu akan memperlancar komponen lainnya untuk bergerak. Maka dari itu tadi kan asumsi perumpamaannya kita mesin. Kalau mesin fotokopi, bagian powernya nggak di-on ya nggak nyala. Nanti kalau yang lain-lain nggak bergerak juga nggak jadi fotokopi, begitu. Kalau nonton bareng teman saya yang tidak ikut Diksar tidak ikut masuk Zoom. Iya,
yang register sebagai peserta di Zoom kan yang punya nomor. Kalau saya, Mbak Lilis nggak ikut, saya ikut. Yang punya kode saya. Mbak Lilis boleh nebeng di sebelah saya, duduk manis, dengerin materi boleh. Nanya-nanya sama narasumber nggak bisa, kan nggak ada di Zoom dia. Yang nanya saya, yang sebagai peserta, dia nebeng di sebelah saya nggak apa-apa. Tapi tidak perlu ikut aktif dalam diskusi dan lain-lain. Ini ada apa ya? Ini ada file yang dibagikan nih panitia, saya nggak bisa. Itu tadi Enggak, itu mungkin nggak itu bisa. Mbak Dina, Nggak bisa. 2 mungkin. Kan dalam satu lembaga 2. Sama yang satunya hanya masuk Zoom, satunya enggak kan enggak ikut absen di sini. Oh, Itu gimana? caranya Itu gimana? Yo, maksudnya. di rename saja Itu toh. Nih, maksudnya misalnya, mungkin. oke, makasih Bu. SDAG 101 plus atau garis underscore Ya. SDAG 002. Kan jadi kita mau bilang, satu Iya. akun nih aku ada 2 orang. Nggak apa-apa, asal Nggak apa-apa. dilaporkan dulu. Iya. Jadi Tapi tulis aja masalahnya di. kalau nanti beda room, Mbak. Kalau beda board itu Oh yang iya, susah. beda room. Itu aku nggak bisa kasih solusi, nggak bisa kasih opsi, Makanya Mbak. enaknya udah kalau nonton bareng itu sak ini ya, sak mentor sama anak-anaknya gitu tuh enak tuh. Terus langsung bimbing diskusi gitu Mbak Dina. Wes rampung gue sak room, wes ditulis aja pun 2 orang itu selesai. Nanti panitianya itu panitia yang ngecek sendiri. Tepatnya mentornya juga nanti. Heeh. Oke. Kalau yang peserta mending sendiri-sendiri aja biar nggak bingung. Ya boleh, cuman ya itu tadi kalau waktu masuk room dan lain sebagainya. Kalau memang itu ya harus komunikasi dari awal di grup, laporan ke semuanya. Pertanyaan berikutnya kami serahkan pada Bu Ima itu. Karena ada pertanyaan untuk agenda untuk besok. Kapan mau briefing singkat pretest dan kapan mau pretest. Kami berdua mengikuti. Dalam hal ini kami tidak punya tidak ada pendapat tersendiri karena mengikuti, memfasilitasi yang dimaui oleh bukan yang dimaui apa Mbak. Yang diinginkan, yang dikersake sama Bu Ima dan teman-teman mau briefingnya kapan, mau pretestnya dilakukan kapan supaya hari Rabu fokusnya langsung pada pembukaan dan pemberian materinya. Ya, silahkan dipimpin, dijawab. Saya lempar bola ke Bu Ima sama karena Mbak Lili sama saya prinsipnya mengikuti Iya, apa yang dimaui Pak. mengikuti. Monggo Bu Ima. Untuk besok itu selesainya sesuai jadwal. Sebentar, biar enggak salah tak lihat lagi. Nah, besok itu selesainya Selesai. jam 15.15 teman-teman. Kalau yang hari Rabu itu baru jam 5. Jadi besok jam 3.15 itu kita selesai Zoom-nya. Setelah itu jenengan entah ke kamar mandi sebentar, entah apa, nanti 3:30 kita share untuk linknya. Itu ini tadi mungkin eh, salah paham aja. Jadi dikirain besok selesainya jam 5, Bu Lilis. Oh, enggak. Besok masih POG. Jadi selesainya masih jam 3. Ya, jadi teman-teman besok untuk prosesnya, jadi besok masih jam 3.15. Pretestnya besok. Jadi teman-teman istirahat 15 menit, nanti 3:30 baru ngerjakan. Nanti kita share di grup. Jadi tidak ada Zoom. Setelah jenengan Zoom selesai, tutup, istirahat dulu 15 bentar, baru ngerjakan sendiri-sendiri. Seperti kemarin teman-teman yang Kobo itu loh. Nggih, Mbak Dina nggih? Iya. Peserta panitia jadi memberikan briefing singkat untuk peserta atau kita langsung lempar link saja? Lempar link aja kali ya. Saya Maksudnya udah langsung aja. sudah terbiasa Nggak dengan ada udah pernah lihat yang kemarin Nggak itu ada Bu, sih, ya. nggak ada yang nggak ada kemarin perbedaan. Enggak, Heeh. Tapi langsung aja panduannya lempar link. panduannya harus dibaca dulu. Wajib 200 peserta harus baca panduan pengisian baseline kemarin. Karena kalau nggak baca itu mungkin sudah lupa step-stepnya Oh mengirimkan. ya, karena sebenarnya podo wae Mbak ya ngisi Iya, pretest ini juga sama persis. Jadi iya betul. asal sudah kemarin waktu ngisi baseline itu lancar dan ada paham waktunya nggak, caranya. Mbak Dina, untuk itunya. Mungkin ada waktu
Harus ada waktu, Oh, karena kalau tidak ada waktu tidak fair. Misalnya nih, Mm-mm. Lilis enggak, sudah maksud ngisi, saya dalam mengisi itu ada kurun nggak waktunya ada, enggak? nggak ada. Oh, enggak ada. Tapi bukan berarti kalau nggak dikunci waktunya, terus nanti ada satu peserta yang isinya 3 jam. Kalau aku sarankan jam 4 sampai jam 6. Jam Iya, betul. 16 sampai jam 18 ya tepatnya itu. Saya setuju. 16 sampai 18. Sesudah itu berarti semua respon yang masuk setelah pukul 18.00 di laptop saya, yang saya jamin laptop saya sesuai dengan waktu Indonesia Barat. Jadi Jangan waktu langsung, Singapura, Mbak Dina. ya nggak waktu Singapura, waktu Indonesia Barat, waktu Jakarta, ya waktu Indonesia Sidoarjo juga toh. Langsung saya linknya tidak akan ditutup, tapi akan saya delete respon yang masuk sesudah 18.00. Setuju, sepakat. Linknya bukan kayak Gform. Linknya akan tetap terbuka selama-lamanya, namun saya akan bisa baca dari respon yang masuk 18.01 dan seterusnya akan dihapus. Yang berarti Yanda Bunda hanya punya kesempatan post test. Karena pretestnya kan sama nih, kalau saya udah nyicipin pretest, saya tahu, oh kemarin tuh ada pertanyaan ini, oh ternyata jawabannya setelah sama narasumber, oh jawabannya kemarin ini ternyata, ya kan saya bisa tahu. Saya bisa tahu skor saya pretest, jadi saya bisa tahu jawaban yang kunci jawabannya sepanjang Vicon dengan narasumber. Pas Betul. post test, saya ada kemungkinan saya naik skor. Tapi kalau pretestnya sudah tidak masuk nilainya, masukinnya 20.00 yang jelas saya langsung hapus. Saya akan nyatakan ke panitia kok Mbak, tenang, saya tidak akan main otoriter. Saya akan berikan screenshot Excel-nya ini loh. Diah M. Sulistiati baru masuk 21.00. Delete. Ya sudah, berarti Aduh, bukan itu apa bukan pengaruh bukan untuk tidak. tulisan dan lain sebagainya, Bu Dina? Apa pagi, Bu Dina? Maka dari itu kalau saya segeralah jam 4 jam istirahat, sholat, mau bersihkan diri, mungkin mau apa-apa, langsung saja begitu dapat link dari panitia langsung kerjakan. Jadi supaya tidak ketimpa dengan, saya percaya Iya, sebagai tugas-tugas seorang ibu nih Mbak Lilis, karena saya kan betul. di rumah Soalnya sendiri, jadi saya dikit. Soalnya dikit kok Mbak, dikit. 15 menit selesai itu ngerjainnya, percaya deh. Serius. Bukan Soalnya 100. dikit. Kira Mbak 30 ya? Dan itu tidak yang model harus Saya membuat langsung aja jawaban. biar tidak kelupaan. Apa Kalau pagi, memang Mbak sudah Dina? masuk ke rumah itu Mumpung memang masih sudah ini nanti ya, ada tesnya. Le pagi ki jam piro Mbak Maria? Jam Jangan sampai jam le. 9, jam 9 sampai jam 10. Oh, nah Mabut susah nanti tuh. itu karena ada Jangan. pembukaan. Jangan ada Mabut tuh pembukaan. ya. Iya, Oh kasihan iya. mereka. Mm-mm. Masa ya mau besok pagi ini mau pretest besok pagi ini sebelum mulai. Hari Selasa besok. Aku Jangan Iya, jadi besok setelah Zoom. Nanti langsung kita besok kirim ke setelah Zoom teman-teman. ya Langsung sepakat. pretest gitu aja. Pretestnya jam 4 sampai jam 6 sore sehingga Nah, teman-teman itu. sudah sholat, sudah seger gitu loh. Ya. Oke, ini agak memaksakan nih karena kita tidak mungkin meminta 200 orang untuk berpendapat ya. Jadi Ya. keputusan mengenai seperti ini memang di tangan panitia. Yes. Oke. Tenang Bun. Ya enggak kalau 18 kalau lebih 01 ya iya. oke lah, masih tak terima lah Kalau Mbak. tatap muka juga mengerjakan pretestnya dibatasi enggak? Ayo. 1 jam dok loh kalau tatap muka dikasih soal habis itu ngerjakan langsung 1 jam selesai. Gitu kan? Nah, ini 2 jam Betul. loh. Oke. Nanti Minta Ya panitia tolong kerjakan untuk pretest dapatnya ya. itu mentornya tidak Mbak Dina. Oke, Oh ya, untuk mentor. mentornya untuk biar ngoprak-ngoprak Bu. Jadi di grupnya masing-masing apakah Ya, sudah. Jadi silakan biar tidak ada ngoprak-ngoprak anaknya yang boleh. tertinggal. Itu loh. Ya nanti Yang besok berarti mengingat selama 16 sampai 18 saya standby kok buat Bu Ima dan Bu Maria. Saya standby, berarti panitia juga standby selama 2 jam itu saya akan seperti biasa akan menggonggongi kayak ini loh yang belum, silahkan di follow up. Tapi sesudah jam 16, sudah 18 berarti tadi ya sepakat ya untuk memberi waktu istirahat dan melakukan peran yang lain selain peran sebagai panitia. Mari kita tutup pretestnya jam 18.00. Semoga bisa dipahami oleh 200 menti ya bahwa ada pembatasan waktu dengan berbagai pertimbangan tadi sudah dibicarakan. Tapi tenang saja, saya yakin 16.00 atau 16.30 buka ya 16.45 sudah selesai itu menjawab soalnya. Oke, jangan apa ya Mbak Lilis, relax, jangan panik. Panduannya jadwal saja sih, kalau jadwalnya sudah kepegang berarti oh ya saya tahu apa yang harus saya lakukan di hari ini dan akan ngapain aja. Panitia saya yakin sudah share jadwal kan, jadi apa bisa mengeblok sendiri kegiatan-kegiatan hariannya.
Wes Mbak ketoke ada Sudah, kalau mic. saya sudah, teman-teman. Ini kayaknya teman-teman fokusnya sekarang nggak bisa ngisi absen tuh Mbak Dina, kayak share-share lagi tuh, nggak bisa tuh. Saya serahkan ke panitia, kenapa itu daftar hadirnya nggak bisa tuh, daftar presensi. Kita coba bisa kok, Bun. Ini teman-teman nyoba juga bisa. Nah, Kemungkinan dari tuh, sinyal. Kemungkinan dari sinyal. Oke, sinyal. good. Alhamdulillah udah bisa tuh, udah ya. Kalau soal Oke, presensi sudah. silakan, sangat teknis sekali. Panitia boleh kalau saya nih, saya panitia bagian PJ presensi, saya akan menetapkan batas waktu, Mbak. Karena kalau tidak nanti ketika G-form-nya kalian buka terus sampai batas waktu yang tidak jelas, nanti yang repot panitia sendiri ketika nanti diminta rekapnya oleh PW. Ini jadi pakailah timeline saja. Batas waktunya kalau acara selesai 17.5, misalnya mulai 17.00 ya, Mbak. Misalnya Ya. mau ditutup saja 17.30. Jadi supaya peserta juga disiplin. Kalau saya hadir, saya wajib memperhatikan mengisi presensi. Mentor hadir wajib mengisi presensi segera setelah link dibagikan. Supervisor juga nggih, Bapak Ibu supervisor, diharapkan kemandiriannya untuk mengisi sendiri-sendiri. Karena kalau nggak mandiri nanti panitianya pusing kalau diminta untuk mengisikan 20 orang. Jadi tolong ngisi sendiri-sendiri. Bapak Ibu pengamat juga saya yakin bisa kalau cuma ngeklik G-form terus ngisi submit selesai. Ya, jadi mari kita sama-sama mandiri. Apa yang bisa saya kerjakan sendiri. Karena tugas panitia itu adalah merekap, bukan mengoyak-ngoyak absen. Oke? Jadi itu nanti kalau nggak tertib, Mbak Maria, dijamin wes nanti di hari terakhir yang pusing dirimu masalahnya. Karena itu banyak banget sekian orang per hari, bayangin aja itu kalikan aja. Jadi nanti ditanya PW, Sidoarjo belum siap, belum selesai, berakibatnya apa? Pencairan dana tahap 2-nya akan terlambat. Jadi kami hanya ingin memberikan gambaran ketika satu komponen terlambat akan menunda komponen berikutnya. Oke? Per modul kan, per materi kan untuk absensi. Per materi atau per hari, manut aku. Terserah Kalau sih. saya sih pilihnya per hari, tapi kemarin katanya pilih per materi. Ya. Karena Senin pagi itu kalau yang Kabupaten Ada lain yang kan pagi pagi sama sore, sore Mbak. itu, Iya, Bu. karena kita Ada kan yang nggak jam tahu ya. 10 sama yang jam sore kan. Kalau yang sehari sekali nanti jangan-jangan ngabsennya yang sore tok, ternyata paginya dia nggak ikut tuh biasa. Karena sehari ada 2 sesi ya, 2 materi. Gimana teman-teman? Saya sih concern-nya di situ, nah teman-teman bagaimana bisa, seharusnya sih nggak harus sampai ngontrol ya, harusnya kan kesadaran pribadi ya. Tapi monggo saya serahkan ke panitia. Jangan-jangan yang pagi nggak absen, nggak ngisi presentasi karena nggak ikut Zoom. Monggo deh, terserah teman-teman mau seperti apa. Kalau Bu Maria butuh teman buat cerita, sambatan soal teknis, silahkan menghubungi ke Himpau di Pasuruan dengan Mbak Nisak atau menghubungi Mbak Degeta di Kap Malang. Silahkan saja. Maksudnya ini sangat teknis. Saya pribadi Oh kalau ya. ditanyain saya nggak ngerti juga caranya nanti. Saya tahu cara merekapnya, tapi saya pembagian linknya saya menyerah. Jadi silahkan administrasian presensi Ya. ditanyakan saja kalau perlu loh ya, kalau nggak perlu putuskan sendiri oleh Sidoarjo. Bu Nisa Pasuruan tuh sistematis banget kok bagi tugasnya, bagus juga, bisa tanya. Kenal nggak? Kenal nggak Bu Ima? Kenalan nanti. Nanti kenalan nanti. Kenalan. Nanti kalau butuh nomornya Mbak Nisa Pasuruan saya kirim. Ya, dikirim Bu. Oke, tak takon wonge sih, jenengmu tak sebar nih grup, mau tak bilang gitu dulu ya. Oh iya, tadi juga ada yang tanya Bu Lilis, boleh enggak teman-teman minta nomornya Bu Lilis? Ada yang Aduh, itu semua tim narasumber itu ada di CV itu loh. Ada di CV, nomornya juga ada. Boleh. Ketika CV diberikan, berarti di dalamnya semua informasi boleh dibagikan. Kalau ada yang gitu. misalnya miss, nggak ada, silahkan tanya saya ya. Oh, Bu, ini nggak ada nomor HP-nya. Oke, nanti tak kasih. Loh, sing nekok nomor HP ku renek, Mbak. Orang mulang soalnya Mbak Dina rasa. Orang. Aku ki mau bercanda ini loh, supaya mereka nggak tegang-tegang banget nih loh pertanyaannya. Kalau panitia harus punya nomornya Mbak Dina, nggak punya ciloko, wis. Nggak dikirimi uang nanti. Waduh.
monggo Bu Ima, kalau Bu Panitia mah masih bisa di WhatsApp grup dengan kami, dengan Pak Galih, dengan teman-teman PW juga. Ini para mentee dan mentor, kalau tidak ada, mari kita menyelesaikan dengan lebih cepat, supaya tadi kan yang 12 tadi ada yang tadi 12.20 loh selesainya ya. Kalau mau sekarang kita korting 5 menit juga boleh. Kalau Bu tidak ada Maria, monggo pertanyaan, Bu Maria. Aduh, tadi tidak bisa ngisi absen. Waduh. Sinyalnya teman-teman. Yang tidak bisa mengisi absen, bisa diisikan absen, terutama dilihat itunya, Bunda. Kalau tidak bisa memakai Google, bisa memakai Chrome. Di copy aja, disalin di Chrome. Kalau lewat HP. Kalau seandainya lewat laptop, itu bisa langsung malahan. Saya coba pakai HP bisa kok, Bun. Bisa, saya coba pakai HP juga bisa, pakai laptop juga bisa. Mm-mm, mm-mm. Kemungkinan kendala sinyal itu, Bunda. Betul, betul, betul. Kendala sinyal. Ada pertanyaan lagi kah? Assalamualaikum. kalau saya hitung 5 menit, hitung mundur aja Mbak, 5. Kalau nggak ada lebih cepat. Mm-mm. Jadi panitia bisa berdiskusi kalau butuh diskusi. Kalau butuh ya panitia, kalau butuh diskusi dengan kami berdua, dengan Pak Gali bertiga tentang teknis upacara pembukaan, upacara, ya Betul. kegiatan Betul. pembukaan, bukan upacara. Itu Ya. butuh. Kalau nggak perlu, it's okay. Biar jelas. Butuh aja, Mbak. Bu Maria mungkin bisa ditutup nggak Bu Lilis? Untuk Ya, yang itu. Nggih. silahkan. Monggo Bu Nggih. Maria, silakan ditutup. Alhamdulillah untuk kegiatan pelatihan orientasi guru pada pagi sampai dengan sore hari ini berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada tim YITI, Mbak Dina sama Bu Lilis atas paparannya dan semua petunjuknya kepada kita semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada PW Himpau di Jatim, Pak Gali yang telah mendampingi kita, dan juga PD Himpau di Kabupaten Sidoarjo, beserta mente-menti, supervisor, supervisor sama pengamat yang setia mendampingi kita sampai dengan sore hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat dari pagi sampai dengan sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita semuanya diberikan kesehatan mulai dari awal kegiatan diklat dasar sampai dengan selesai, dan kita semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses maupun pelaksanaannya sampai dengan selesai. Dan semoga semua peserta diberikan kelulusan. Amin. Cukup sekian dari saya sebagai panitia dari Diklat Dasar Terintegrasi Mentoring yang didukung oleh IPAI. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore bagi kita semuanya. Dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, dan kita berjumpa lagi pada besok di pagi hari. Oke. Terima kasih Mbak Dina, Bu Lili, sama Bu Ima, Pak Gali, semuanya terima kasih. Sebelum kita tutup, kita foto bersama Terima gitu. kasih, Bapak. Ya, Oh ya, foto bersama kita ya. foto Ya, bersama. ya. Silakan dibuka videonya semuanya. Sudah siap? Mulai dari screen 1. Screen yang kedua. Masih ada yang tertutup.
Screen yang ketiga. Keenam. Ini masih banyak yang ditutup ini. Hmm. Mohon yang masih ditutup silakan dibuka untuk videonya. Screen yang ketujuh. Masih banyak yang ketutup. Screen yang ke-8. Monggo bunda-bunda yang sudah bisa live atau meninggalkan room. Oke, saya izin pamit ya. Oke, panitia kalau ada pertanyaan silakan tanya di grup. Ojo, kok pamit tuh? Iki kalau diskusi Oh yaudah Mbak Panitia lali. Nanti yang tinggal Mbak hanya Panitia, Dina, saya sama Mas panitia, Dewi, sama iya. panitia, Bagi sama Pak Khalid. teman-teman Yang ya, lainnya boleh. teman-teman menti, mentor, monggo sudah Baiklah, bisa meninggal. baiklah. Lali Maaf kok ya, mau diskusi sama mentor, panitia maaf, ya. ini diskusinya bukan rahasia kok, cuman ngomongin teknis pembukaan saja supaya Iya. lebih lancar. Malah ditinggal dulu, piye wah. Heeh, piye jalan oke. Ini recordingnya boleh dimatikan sih kalau kita ada ece-ecehan supaya tidak terunggah di Iya. YouTube, gitu. Malu.